Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 269 ya. Sekarang tentang dhawabit aqd taurid. Kriteria dan ketentuan dalam akad taurid. Apa kemarin kita definisikan akad taurid itu? Pemasakan barang. Kalau seandainya memang terjadi antar negara, boleh kita bahasakan dengan ekspor impor. Tapi kalau dia masih dalam kota, tentu tidak itu kita namakan gitu. Maka yang lebih tepatnya secara umum dia akad pemasokan barang dan permintaan untuk memasokkan barang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang apa saja ketentuannya? Di sini ada wa min hadhihi ad-dhawabit, di antara dhawabit ketentuan-ketentuan itu adalah atau kriterianya ayyakunal gharadu min hadzal aqd sadda hajatin masyru'ah. Tujuan dari diadakannya akad ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperbolehkan. Wa tahqiq maslahah mu'tabarah, mewujudkan kemaslahatan yang diizinkan syariat. Yang kedua, ayyakhlu wal aqdu minal ghararil fahish. Akadnya harus terlepas dari gharar, ya, sesuatu yang tidak diketahui bagaimana ujungnya. Wa minal ghishi, penipuan, tadlis, penutupan aib, riba, aklu amwalun nasi bil batil. Wa alla yuaddi ila dhararin bil akharin, tidak memudaratkan yang lain. Ketiga, ayakhlu hadzal aqdu min mu'aradati nassin sharih, tidak bertentangan dengan nas syariat yang sharih. Au ijma' au qaidah syar'iyyah thabitah, ya. Intinya itu ajaran syariat yang sudah jelas dan pasti tidak boleh diadu dengan akad taurid ini. Tapi yang jelas kemarin kan yang rajih menurut dokter akad taurid ini adalah akad mustajaddah, akad yang baru, ya, akad yang baru yang dianya boleh selama tidak bertentangan dengan kaidah syariat yang lain. Kemudian ayat tawaffar fihi ridhal muta'aqidaini, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya, harus ada kerelaan ya. Yang penting tidak ada yang terpaksa. Yang kelima, ayyu'tabar al-urfu fi hadzal aqd ma lam yukhalif nassan aw aslan min usul syari'. Yang dipakai, yang dijadikan petunjuk patokan ketika akad dilaksanakan adalah huruf yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu diantara beberapa kaidah syariat supaya jangan sampai. Nah, kan dia tadi kemarin akad yang diwajibkan itu adalah akad mustajaddah. Maka karena dia akad mustajaddah, al aslu fil asya al ibahah. Nah, bagaimana supaya ibahahnya itu tidak tidak mutlak? Nah, itulah tadi ketentuan-ketentuannya. Ya, tidak boleh melanggar ini dan seterusnya. Selanjutnya al-matlabu tsani fil anasir al-mu'assirah fi sihhatil aqdi wa ba'dil mahazir. Unsur yang berpengaruh terhadap sahnya akad dan ba'dul mahadzir, sebahagian larangan syariat di dalamnya. Assalamualaikum. Yang pertama, al-anasir al-mu'assirah fi sihhati aqdi taurid. Ya, di antara unsur-unsur yang berpengaruh dalam sahnya akad taurid, yang pertama, an-nasil'ah ghairu mawjudah fi majlisil aqdi wa qad takunu ma'dumatan fil badadil musdir laha. Barang yang mau ditauridkan tadi itu tidak ada dalam majelis akad. Dan kadang-kadang ma'dumah, memang tidak ada di negeri tempat orang yang akan mengeluarkannya. Li'annaha mimma yusna hasabat talab, karena dia dibuat sesuai permintaan. Ya, wa hadha huwal ghalib, dan ini biasanya. Jadi kadang-kadang misalkan nih kita memesan sesuatu ke negara lain. Di negara itu kadang-kadang barangnya enggak ada. Ya, karena memang dia belum jadi. Dibuat dulu baru ada dan jadi gitu ya. Biasanya seperti itu. Yang kedua, annal aqda yatimu ala asasil wasfi. Akadnya itu dibuat berdasarkan deskripsi, penjelasan sifat-sifat barang, ya. Au musyahadah ayyinah, atau dengan melihat ayyinah. Ayyinah itu seperti contoh, model. Cukup buat satu, kira-kira modelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian annal mushtari la yadfa' thaman halan. Pembeli tidak membayar uangnya sekarang, tidak tunai. Walakin yadfa'uhu lada taslimihi sil'ah, imma daf'ah wahidah aw ala aqsatin. Tapi nanti dibayarnya ketika dia terima barang. Bisa dia bayarkan sekali bayar, langsung tunai semuanya habis lunas, aw ala aqsatin, atau dengan cicilan. Kemudian di antara sebagian mahadir al-waridah, mahzur, hal-hal yang dilarang ketika akad taurid. Jelaskan di sini al-bu'dul makani, di sini dikatakan oleh dokter yang lain ya, bahwasanya akad taurid ini ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap
sah tidak sahnya akad. Apa katanya di sini? Al-bu'dul makani yuaddi ila taghayyuri sifat wa yu'ridu sila lil harak. Jauhnya tempat itu bisa menyebabkan berubahnya sifat barang yang akan dipesan. Dan itu juga bisa menyebabkan barangnya menjadi musnah, hancur, rusak. Misalkan jauh, faktor cuaca mungkin, faktor jarak yang jauh, mungkin tenggelam di laut dan lain-lainnya katanya. Itu kan bisa memudaratkan. Ini pendapat dari sebagian kalangan ya. Yang kedua, annal udul anir ru'yah ilal wasfi gharar. Berpalingnya kita dari transaksi dengan cara langsung melihat barang kepada hanya menggunakan sifat-sifat saja, menyebutkan deskripsinya saja, itu sebenarnya katanya ada gharar dan kekhawatiran yufdi ilal munazaah. Tetapi hal-hal yang dikhawatirkan ini dibantah. Wa ajaba an dzalika Syekh Abdullah bin Muni' bi anna ikhtilaf as-sifah li mushtari sil'atin bis safqah idza ikhtalafat as-sifah falahu khiyarus sifah. Nah, gini. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah berbedanya antara barang asli dengan barang yang sebelumnya disebutkan deskripsinya, ya. Maka kalau sifatnya berbeda, falahu khiyarus sifah. Dia punya hak khiyar. Khiyar itu apa? Hak memutuskan imma istimrar atau yanhi, gitu, menyelesaikan akad, yantahi anal akad. Wa fi nafsil amri kadzalika lahu khiyaru ru'yah. Begitu juga dalam kondisi yang sama dia juga punya khiyar ru'yah, yaitu khiyar ketika sudah melihat barang, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang tidak melihat barang maka falahu bil khiyar idza ra'ahu. Kalau tidak melihat barang maka dia mendapatkan khiyar ketika barang itu sudah dia lihat, ya. Agar tidak ada yang merasa dirugikan karena yang sebelumnya dia dengar rasa-rasanya terbayang seperti A, ternyata setelah sampai B gitu kan. Itu kan berarti tidak sama seperti yang dipesan. Nah, ketika itu boleh khiyar. Oke ya, itu enggak banyak ternyata poinnya, cuma 2 halaman aja. Yang ketiga, fil tizamati kulli minal muwarid wal mustawrid. Apa yang menjadi kewajiban bagi setiap muwarid, pemasok maupun yang menerima pasokan barang. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Yang pertama, awalan iltizamatul muwarid, orang yang memasok barang. At-taslim fil mawa'id al-muhaddada fil aqdi, menyerahkan barang sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, yajib 'alal muwarid iltizami tam bil mudda al-muhaddada fil aqdi bihaitsu yaqumu bi tajhizi sil'ah fa yaqumu bi tasni'iha. Dia siapkan barang-barangnya, kemudian dia buat idza kana mimma yusanna aw jalbuha min muntijiha idza kana wakilan laha. Kalau dia dibuat maka disiapkan, tapi kalau misalkan dia sebagai wakil maka dia membawanya dari sumber aslinya. Kedua, iltizamul muwarid bisyuruti wa muwassafat al-muttafaq 'alaiha. Muwarid harus komitmen iltizamnya dengan syarat dan sifat yang sudah disepakati di awal. Ya, iltizam itu komitmen. Yang ketiga, iltizamul muwarid bitanfizil aqdi binafsi. Bahwasanya si muwarid pemasok harus komitmen untuk mengeksekusi akad tadi dengan dirinya sendiri gitu. Artinya kalau seandainya ada persyaratan, saya tidak mau dari yang lain, pokoknya dari kamu gitu, maka harus menjalankan sesuai kesepakatan itu gitu ya. Tidak lantas kemudian melepaskannya kepada yang lain. Misalkan kayak pembuatan beberapa barang yang memang butuh keahlian. Misalkan buat sepatu, apalagi buat sepatu tangan gitu. Misalkan produk dari merek A itu jelas kualitasnya karena dia punya karyawan yang bagus-bagus, misalkan dididik, dilatih, ya kan? Sehingga kalau misalkan dia menerima pesanan tapi dikasihnya ke orang lain, misalkan pesannya lagi banyak nih, tapi dia masih nerima gitu kan. Nah, itu kan nanti bisa berakibat berubahnya kualitas barang gitu. Makanya di sini disyaratkan harus melaksanakan akad itu dengan diri sendiri, dilakukan oleh sendiri. Yang kedua, iltizamul mustawrid. Apa kewajiban dari orang yang memesan barang tadi? Tamkinul muwarid min tanfizil akad. Memberikan kemudahan bagi si muwarid untuk mengeksekusi akad tadi. Tamkin. Tahu tamkin ya, memberikan keleluasaan lah gitu ya. Maksudnya seperti apa? Misalkan kayak gini, kalau seandainya akad pemasokannya itu adalah pemasokan untuk listrik dan gas misalkan. Berarti kan muwarid harus masuk ke rumah kan? Atau masuk ke gedung perusahaan untuk masang alat-alatnya. Nah, kalau pintunya ditutup gimana mau masuk? Ya kan? Jadi tamkin di sini adalah memberikan keleluasaan supaya mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Yajibut ta'awun at-tam bainal muwarid wal mustawrid, harus kerjasama hatta yatamakkan al muwarid min tanfizil akad, sehingga muwarid bisa melaksanakan tugasnya
alal wajhil ladzi tamal ittifaq alaih, seperti bentuk yang disepakati. Fa idza kana al-aqdu ala khidmatil kahruba wal ghas wa nahwihima. Nah, kan seperti pemasakan listrik dan gas. Fa inna tanfiz hadhil uqud min qabulil muwarid kasyarikatil kahruba awil ghas yaqtadi minal mustawrid tahiyatal makan wal mabani. Maka untuk terjadinya akad ini gitu kan, si mustawrid harus tahiyatul makan, menyediakan tempat yang sesuai ya bagi orang yang akan mengerjakan supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya. Ya, disediakan nampaknya ruangannya, bisa mereka bekerja, buka pintunya, kalau yang terkunci dibukakan gitu. Fa yakhasis al mustawrid ghurfatan lil kahruba, ya, khususkan tempatnya itu sebagai contoh gitu ya. Kemudian yang kedua, iltizamul mustawrid bidaf'i tsaman al muttafaq alaihi lil muwarrid, ya. Komitmen membayarkan semua harga-harga barang tersebut. Yang ketiga, iltizamul mustawrid bistirami sil'ah. Si mustawrid wajib menerima barang kalau sudah jadi. Jangan barang sudah sampai, misalkan dia pesan barang ke orang lain, pesan sepatu, barang udah jadi, udah sampai di rumah, saya nggak mau nerima gitu. Nah itu akad macam apa itu gitu. Kemudian al-matlab rabi' fi aqdi tawrid minal batin wa arkanuhu wa suwaruh. Tawrid minal batin ini mustalah baru. Tawrid minal batin ini artinya dia mengajak pihak ketiga untuk ikut serta menyelesaikan tugasnya. Gitu. Bisa jadi dalam bentuk mungkin kelihatannya nanti seperti berjenjang gitu. Ada si A minta ke si B untuk buatin sesuatu, lalu si B minta ke si C untuk membuatkan apa yang diminta tadi. Tapi dia tidak bersambung gitu, terpisah. Jadi si A minta ke si B, saya mau kamu datangkan misalkan atau buatkan mobil jumlahnya 100 unit gitu kan. Akhirnya dia minta pihak lain untuk melakukan itu gitu. Tetapi akadnya hanya dengan pihak ketiga. Pihak kedua hanya berakad dengan pihak ketiga, tidak satu garis gitu ya. Terpisah akadnya. Artinya dia bisa mendatangkan si C atau si D atau yang lainnya tanpa si A tahu ya, gitu ya. Seperti itu. Ta'rifut tawrid minal batin huwa aqdun, adalah akad yata'ahadu mi muqtadahu tarfun, di mana di situ satu pihak berjanji. Yata'ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akad di mana satu pihak di situ berjanji bitaslimi sila ma'lumah muajjalah, untuk menyerahkan barang pada waktu tertentu bisifatin dauriyah, dengan cara berkala. Katakanlah setiap bulan misalkan ya, misalkan harus datangkan sekian gitu ya. Khilal muddah muayyanah, dalam masa tertentu, bimaghlaq muayyan, dengan nominal harga sekian, muajjalun kulluhu aw ba'duh, yang mana pembayarannya tidak tunai, baik sebagian atau semuanya. Litarafin akhar, ya, litarafin akhar qad abrama aqdan mumathilan ma'a tarafin salis. Nah, dia melakukan akad dengan orang lain, yang orang lain itu juga sudah melakukan akad dengan yang lainnya, dengan pihak ketiga. Intinya yang paling penting adalah di situ tidak hanya dua pihak, ada 3 orang di situ ya, ada 3 pihak. Atau dalam definisi yang lainnya, ayyataqabbalu syakhsun minal muwarid al asli, bahwasanya seseorang atau sebuah lembaga menerima proyek dari si pemasok asli. Ya. Katakanlah si C, si D, si E tadi gitu kan, dia menerima proyek dari si B, yang pada dasarnya dialah sebenarnya pemasok sebenarnya gitu ya, yang sudah berakad dengan si A. Ayyataqabbala syakhsun, seseorang menerima dari siapa? Minal muwarid asli, dari muwarid yang sebenarnya, tanfizu aqdi tawrid, untuk melaksanakan akad tawrid, au ba'dahu, atau sebagian saja yang diminta kepadanya, bi'aqdin yubrimuhu ma'ah, dengan akad yang dia sepakati dengannya, dengan muwarid asli tadi. Wa ya'mal mustaqillan anil muwarid asli, ya, dia melakukan akad terpisah ya dengan muwarid asli tadi. Tsumma yusallim al amal ba'da injazihi, dan menyerahkan barang atau kerja yang dia tawarkan setelah semuanya selesai dia kerjakan. Secara konsep paham ya intinya. Yang jelas ada 2 orang sudah berakad, muwarid dengan mustawrid. Mustawrid mesan barang ke muwarid, lalu muwarid ini mencari pihak lain untuk bisa memenuhinya gitu. Rukun akad tawrid, at-tawrid minal batin. Taqaddam anna arkan aqdi tawrid al-asli aqidani. Kalau tawrid yang asli itu kan cuma 2 pihak saja.
Ada muwarid, ada mustawrid. Ma'qud alaih wa huwa sil'ah al-murad tawriduha. Sedangkan ma'qud alaihnya adalah barang yang dimaksudkan untuk dipasok tadi. Amma aqdut tawrid minal batin fa arkanuhu, ada mustawrid asli. Kalau kita bahasakan ekspor impor ya berarti ini importir asli lah ya, yang dia memesan barang. Ada muwarid awal, ini yang akan mengekspor. Wa muwarid sani minal batin. Nah, ini pengekspor yang kedua yang diminta oleh pengekspor pertama untuk menyediakan barang yang dia mau. Dia menjadi apa? Wa awsatuhum wasit bainal aqdaini. Dia menjadi perantara. Oh, bukan, ini menjadi perantara, ini yang di tengahnya ya. Ini yang di tengahnya saja. Yang muwarid awal itu orang yang nanti akan menyediakan barang. Sedangkan muwarid sani ini yang nanti menjadi pihak di tengah-tengah. Intinya hanya sekedar pindah-pindahin pionnya aja gitu ya. Supaya antum ya. Yang jelas di sana akan ada 2 muwarid dan 1 mustawrid seperti itu. Yumathil tarafan fi kilal aqdaini fa huwa fi uqudit tawrid al asli muwarid wa huwa fi aqdit tawrid min al batin mustawrid wa amal akharani fala yajma'uhuma ayu aqdin akhar. Jadi yang jelas ketika ada 1 mustawrid, muwarid 1, muwarid 2, maka yang berhubungan dengan kedua-duanya yang di tengah. Sedangkan yang di ujung dengan di ujung itu tidak ada hubungan sama sekali. Itu pandai-pandai yang di tengah saja gitu. Suarut tawrid minal batin. Contoh-contohnya bentuknya seperti apa? Yang pertama, ayubrim ahadul muwarridaini aqda tawridin ma jihatin ma. Yubrim, mengadakan akad kesepakatan ya. Ya. Salah satu pihak muwarrid itu mengadakan kesepakatan dengan salah satu lembaga atau perorangan, silakan terserah ya mustawridnya siapa. Liwarid lah hasil muayyanah. Dia nanti akan, kalau dalam ekspor impor berarti mengekspor barang tertentu. Tsumma yata'aqad minal batin ma'a muwaridin akhar. Kemudian dia melakukan akad taurid dengan eksportir yang lain, ya. Liyuwarid maltazama huwa, supaya pengekspor batin tadi itu menyediakan barang yang dia butuhkan untuk diekspor ke yang lain, kan gitu. Biar ditaurid al-asli wa yakunu dzalika bi idznin sharihin minal mustawrid. Ada kalanya itu dengan mendapatkan izin yang jelas atau izin resmi dari mustawrid, dari importir. Au bima yatadammanul iznu urfan, atau dengan izin yang meskipun dia tidak mengatakan tapi secara umum orang sudah menganggap itu boleh saja gitu. Secara uruf sudah diizinkan. Seperti contoh bagaimana? Ka'ayyakuna aqdut tawrid kabiran. Misalnya akad ekspor impor 2 negara tadi besar. Wa ya'lamul mustawrid anal muwarid la yastati ayyafi bi abaihi wahdah. Dan si importir tahu ini enggak akan mungkin diselesaikan sendiri gitu kan. Nah, wala budda yasta'inu bi muwaridin minal batin. Sehingga dia butuh tenaga dari muwarid min batin. Kalau contohnya dulu tuh kayak misalkan nih di suatu negeri penghasil kopi misalkan. Nah, ada satu orang yang kerjanya memang mencari produk-produk dalam negeri untuk diekspor keluar kan. Tapi dia bukan pemiliknya. Tapi dia punya lembaganya gitu. Dia memang bergerak dalam bidang ekspor impor gitu kan. Dia menawarkan ke negara lain, saya bisa menghasilkan kopi gitu, kopi di kampung ini. Tapi kan nggak mungkin si importir tadi menemui petani-petani satu-satu gitu kan. Nah, dia pakai jasanya dia. Dia yang si importir tadi berakad dengan satu orang saja atau satu lembaga, dia nanti berakad dengan para petani kopi di kampungnya gitu. Nah, dia nanti yang mengumpulkan. Nah, di sini bentuknya adalah bahwasanya si mustawrid mengizinkan si muwarid untuk mencari kolega-kolega lah gitu, partner, untuk memenuhi permintaan si mustawrid. Kedua, wa hunaka tawrid biduni idzin mustawrid. Ada juga tawrid yang tanpa izin. Ya, artinya si mustawrid tidak memberikan izin untuk bekerja sama dengan muwarid yang lain. Seperti apa? Ka ayyastarid mustawrid alal muwarid alla ya'had bi tawridil madda al matluba ila ghairihi minal muwarridin. Fa yukhalifu syarat. Kalau misalkan dia mensyaratkan saya tidak mau dikerjakan oleh yang lain. Kayak tadi kan, sepatu dari brand tertentu itu sudah jelas kualitasnya. Dia tidak mau kalau yang mengerjakannya oleh perusahaan yang lain gitu. Yang penting harus kamu yang mengerjakan, bukan yang lain. Nah, maka kalau seperti itu tidak boleh si muwarid mengandalkan muwarid batin gitu ya. Dia harus melakukannya sendiri.
Itu bentuk-bentuknya saja. Hukum taurid minal batin. Yang tabiqu ala taurid minal batin hukum taurid al asli, sama seperti hukum taurid yang pada dasarnya, wa huwal jawaz, kalau terpenuhi beberapa syarat dan ketentuan berikut. Yang pertama, alla yakuna al mustawrid al asli qad ishtarata ala al muwarid awal ay yuwarid al matlub bi nafsihi. Ya. Subhanallah. Syarat bolehnya muwarid minal batin itu adalah mustawrid tidak mensyaratkan muwarid untuk mendatangkan barang hanya dari dirinya saja. Artinya kapan muwarid batin boleh? Ya ketika mustawrid tidak mensyaratkan apa-apa. Saya nggak penting lah kamu mau datangkan dari mana, yang penting saya tahu barangnya jadi, ya kan? Terserah nanti kamu cari sendiri atau mau cari sama yang lain. Yang kedua, alla yakunal amal al-ma'qud alaihi mimma yakhtalif bi ikhtilafil muwarridin. Jangan sampai barangnya berubah-ubah antara satu muwarid dengan muwarid yang lain. Gitu ya. Selama barangnya jelas, yang barang yang jelas itu bagaimana? Ya kalau tadi itu kan kualitasnya kualitas pembuatan barang gitu ya. Yang tidak berbeda itu seperti apa? Misalkan kurma ajwa kita beli kan. Nah, kurma ajwa itu kan mau meskipun nanti tergantung ininya, tergantung ukuran apa? Kualitasnya. Selama kualitasnya sama, mau perusahaan A, B, C itu akan sama juga gitu ya. Yang ketiga, alla yakuna aqdut taurid minal batin aqdan suwariyan tahayulan ala riba. Ya, jangan sampai akad yang taurid itu mengandung bentuk riba gitu. Wa hatta la yakuna al-aqdu kadzalika fala budda ay yakuna aqdut taurid minal batin munfasilan an aqdi taurid al-asli. Supaya tidak terjadi hilah riba, harusnya akadnya di sini hendaklah akad taurid yang batin tadi itu terpisah. Jadi memang yang berakad antara si mustawrid dengan muwarid pertama tadi itu akadnya satu, lalu dia yang kemudian mencarinya gitu ya, dengan akad sendirinya tanpa mengikut sertakannya, melibatkannya dalam sistem yang ini gitu. Nah itu kira-kira 3 ketentuan taurid batin. Kira-kira al-matlab as-sadis. Apa bedanya antara fil farqi baina taurid minal batin wat tanazul anil aqdi? Beda antara taurid minal batin dengan at-tanazul anil aqd. Apa arti tanazul? Memindah kan? Ada yang lain. Assalamualaikum. At-tanazul, apa arti tanazul? Ada yang tahu tanazul? Ayo. Mana nih penggawa syariah tingkat 2 nih? Memindah kan? Mengalihkan. Tanazul itu sama seperti melepaskan hak atau sesuatu yang mestinya didapatkan. Misalkan nih, kalau dalam bahasa lainnya mengalah gitu. Ana atanazal an hadzal mansab misalkan. Saya mengalah dari posisi ini. Saya tinggalkan, saya lepaskan. Nah, itu dia. Kalau di sini at-tanazul anil aqd itu artinya dia melepaskan akad yang dibebankan kepadanya lalu memindahkan kepada orang lain. Itu tanazul namanya. Yang aturannya akad itu dia yang selesaikan, dia tuntaskan. Saya nggak sanggup nih, saya lepaskan aja. Lepas, bisa dikatakan kayak lepas tangan gitu. Atau melepaskannya meskipun tangannya nggak dilepas gitu ya. Dilepaskan aja. Dia melepaskan akad itu, kemudian menyerahkan orang lain melakukannya. Nah, seperti itu. Bedanya, kalau melepaskan itu berarti dia langsung mundur dan menyerahkan kepada pihak ketiga untuk mengeksekusi permintaan mustawrid. Itu kalau tanazul. Tapi kalau at-taurid minal batin, dia tidak lepas tangan. Dia melakukan akad dengan mustawrid, dia juga melakukan akad dengan muwarid yang lain untuk memasuk barang kepada dirinya. Nah, itu dia. Dari situ kelihatan ya. Nah, nanti yang akan kita baca itu juga intinya gitu. Cuman sebelum kita masuk kepada penjelasan yang jelimet, kadang-kadang membingungkan. Nah, kasih pemahamannya di awal. Hunaka farqun kabir baina taurid minal batin wa tanazul anil aqd. Bedanya besar antara taurid minal batin dan tanazul anil aqd. Taurid minal batin yabqa ahadu atrafil aqdi. Ya, dalam taurid minal batin bahwasanya ahadu atrafil aqdi yabqal muwarid al-awwal, dia tetap menjadi sebagai at-tarful mushtarak. Pihak yang dia menjadi tarful mushtarak, dia menjadi apa ya?
sekutu atau berserikat baik dengan pihak mustaurid ataupun pihak yang muwaritani gitu. Artinya dia tidak lepas dari proses transaksi tadi. Muhtafizan bihuquqihi au mutahammilan liiltizamatihi. Dia di situ tetap mendapatkan hak-haknya dan tapi juga berkewajiban menunaikan tugas-tugasnya tijahat tarafil asli terhadap pihak yang pertama yang memesan barang gitu ya. Nah, wa fil waqti nafsi tasiru lahu huquq wa alaihi iltizamat. Di waktu yang sama dia juga punya kewajiban dan hak-hak terhadap taraful akhar yang minal batin tadi. Nah, gitu. Wa yazallul muta'aqid minal batin ghairan binisbah li tarafil akhar. Dalam kondisi ini, pihak yang lain yang minal batin tadi itu masih ghairan. Bisa dikatakan pihak lain lah gitu. Bagi pihak yang mustawrid. Artinya mereka tidak saling kenal. Ya, orang asing baginya, tidak ada kaitan dan sangkut paut sama sekali karena mereka tidak melakukan akad. Karena yang melakukan akad adalah pihak yang di tengah dengan mustawrid dan dengan muwarid yang batin. Di sini dikatakan walaisat bainahuma alaqa aqdiyah, tidak ada ikatan akad antara keduanya, ya, muwarid batin dengan mustawrid. Wala yas'al amamahu, tidak perlu juga nanti minta tanggung jawab. Wa inna ma yabqa tarful mustarak, sedangkan pihak di tengah tadi huwal mas'ul an iltizamatihi tijah tarafil akhar fil aqdil asli wal aqdu minal batin. Dia menjadi bertanggung jawab baik kepada muwarid min batin atau dari mustawrid. Nah, sedangkan amma tanazul anil aqdi fa yakhtalifu anil aqdi minal batin fi kulli hadhil wujuh. Ya, kalau dalam tanazul anil haq tadi fa fit tanazul anil aqdi yujad tanazul anis sifatit ta'aqudiyah. Dia memang berlepas diri dari semua akad-akad yang sudah diserahkan kepada dirinya. Jadi istilahnya gini, sama aja kayak dia mencari pengganti gitu ya. Saya nggak bisa, saya cari pengganti gitu. Nah, seperti itu. Apa contoh realnya? Kalau kayak zaman sekarang tuh kayak misalkan ada orang mau beli bagasi kan, ke si A, bagasinya full gitu kan, ya udah dikasih ke orang lain gitu kan. Itu dia tanazul tanpa dia mengambil sedikit pun keuntungan dari sana. Tapi kalau misalkan, ntar ya saya usahakan, berarti dia nyari bagasi lain untuk dijualkannya gitu ya. Lalu dia memberikan dengan harga yang dia mau. Dia berakad dengan A dan dia berakad juga dengan B. Gitu kira-kira. Paham ya? Nah, di sini katanya di halaman selanjutnya, wa yatarattab 'ala tanazul 'anil 'aqdi an tasha' ilaqah mubasyarah mutabadilah fi ma bainal mutanazil ladaihi al-malikul asli wal mutanazal lahu. Di sini terjadi hubungan yang sangat langsung antara orang yang tanazul 'anil haq dan orang yang diberikan hak tanazul tadi. Ya, antara al-mutanazal ladaih, dia itu orang yang tanazul tadi dari hak, wal mutanazal lahu, dan orang yang diserahkan hak tadi. Ya, ibaratnya kalau yang tadi bagasi contohnya, dia itu yang sudah over bagasinya itu menyerahkan kepada temannya yang lain, partner yang lain untuk mengeksekusi pembawaan barang tadi. Duna tadakhul mutanazil wa yakfil qanuniyin hadha ra'yu ala annahu hiwalatun li haqqin, dan sebagian para ahli undang-undang di zaman sekarang itu mengkategorikannya hiwalah lihakin wa hiwalah liddain. Di sini terjadi pemindahan hak dan pemindahan hutang. Jadi seolah-olah haknya itu apa? Kewajibannya itu apa? Kewajiban untuk membawa barang tadi gitu kan. Kewajiban itu sudah dia lepaskan. Dia serahkan kepada orang lain sehingga nanti penuntutan uangnya, kewajiban membawa barangnya itu dengan serta merta berpindah kepada pihak ketiga. Tapi yang jelas sekali lagi ditekankan bahwasanya adanya muwarid min batin itu tidak akan pernah terjadi kalau mustawrid mensyaratkan harus kamu yang mengerjakan. Itu saja bedanya. Ya, begitu juga kan tanazul anil aqd.
Kalau dia mensyaratkan tidak boleh kamu lepaskan ke orang lain, ya udah, saya nggak mau sama yang lain, soalnya yang lain nggak amanah misalkan, cuma percaya sama kamu gitu kan, kayak cinta mati gitu, nggak bisa lagi dipisahkan ke yang lain. Pokoknya kalau mau kirim sama yang itu gitu misalkan, gitu ya kira-kira. Al-matlab as-sabi', intihai akdil taurid. Kapan berakhirnya akad taurid? Ada beberapa penyebab yang menyebabkan berakhirnya akad taurid. Yang pertama, uqudut taurid ka ghairihi minal uqud yantahi nihayatan tabi'iyyah bi tamamihi wa wafa'i kulli minal muwarid wal mustawrid bil tizamatihima. Akad taurid itu sama seperti akad-akad yang lain, ya berhenti secara alami. Bagaimana kalau dia sudah sempurna akadnya dan semua pihak baik muwarid atau mustawrid sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Wa dzalika bil tizamil muwarid bi taslimis sil'ah, yaitu dengan si muwarid menyerahkan barang yang diminta tadi. Lil mustawrid bis sifatil muhaddadah, diserahkan kepada mustawrid sesuai dengan sifat yang sudah ditentukan. Sawa'un akanat duf'atan wahidah au dufa'at fi mawa'id muhaddadah, baik secara langsung diserahkan semuanya atau secara bertahap. Itu kewajibannya muwarid. Kalau mustawrid bagaimana? Kama yaltazimul mustawrid bidaf'i tsaman al-muayyan al-muttafaq alaih. Ya, sedangkan pihak mustawrid wajib membayarkan uangnya. 2. Intihal muddah muhaddadah li aqdi, berakhirnya masa yang sudah ditentukan. Andaikan misalkan akad tauridnya berlangsung hanya setahun, kesepakatannya berarti dengan habisnya setahun, maka berhenti juga akad taurid tadi. Inna aqdat taurid yantahi bintihail muddah al-muhaddadah lahu. Wa aqdut taurid fi dzalika ka aqdil ijarah, sama seperti akad ijarah, ya, yang ada batas waktunya. Ketiga, intiha waqdil taurid bil iqalah, berhentinya akad taurid itu dengan cara iqalah. Pernah dengar kata iqalah? Apa arti iqalah? Apa itu iqalah? Apa di sini? Oh, ada di sini. Apa artinya? Terjemahkanlah. Siapa yang bisa menyimpulkan di bawah itu apa maksudnya iqalah itu? Sama-sama mau berhenti, udah kita berakhir. Iya. Sepakat untuk membatalkan akad gitu. Itu namanya iqalah. Enggak. Terbaik itu kelas. Ya, iqalah itu dua belah pihak sama-sama sepakat membatalkan akad. Itu iqalah. Itu kan wataqaya di bawah itu kan yang di footnote-nya itu wataqaya lal bai'ani tafasakha safqatahuma, mereka membatalkan transaksi mereka. Wataqaya la idza fasakhal bai' wa adal mabi ila maliki wa tsaman ilal mustari, barang kembali kepada pemilik, uang kepada pembeli. Idza kana qad nadima ahaduhuma au kilahuma. Apabila salah satunya menyesal atau kedua-duanya menyesal gitu kan. Ada kan kayak gitu kan? Udah beli, aduh kok saya beli ya. Misalkan ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, atau kayaknya ada edisi baru yang udah keluar gitu kan, udah terlanjur beli ini, dibatalkan misalkan. Istilahnya rafu wahtari aqdin wa izalatihi bitaradi tarafaihi, harus dengan kerelaan kedua belah pihak, nggak bisa seorang saja. Ya, kalau kitanya mau dia enggak, ya nggak jadi juga gitu kan. Seperti akad-akad yang lain. Waqad ajazal fuqaha al-iqala mustadillina bi hadisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu qala man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan akad seorang muslim, maka nanti Allah akan mudahkan kesulitannya di hari kiamat. Ya kan kadang-kadang orang ada yang nyesal gitu kan. Membeli sudah beli enggak jadi gitu, dibatalkan gitu. Karena di situ bentuk tasamuh dan tolong-menolong gitu ya. Wa takunul iqalah sababan min asbab intihai aqdit taurid. Iqalah bisa menjadi sebab berhentinya akad taurid. Kalau aqala al-muwarrid awil mustawrid sahibahu min ikmali tanfizil aqdi wa qabila al-akhar bil iqalah sahatil iqalah wa anfasakhal aqdu. Ya. Kalau salah satu pihak baik muwarrid maupun mustawrid membatalkan akad, ya, wa qabila al-akhar, pihak yang lainnya menerima, maka sahlah iqalahnya tadi dan batallah akad dengan sendirinya.
walau lam yahsul qabdun lisilati sawa'un akanat ghaibatan aw fi dhimmah. Meskipun ketika itu belum terjadi serah terima. Artinya akadnya baru sudah oke saja tapi barangnya belum diterima gitu. Katakanlah mungkin masih di jalan atau memang masih di gudang sama sekali, tapi dibatalkan setelah mereka sepakat. Nggak jadi, udah dibatalkan. Yang ke selanjutnya, intiha waqti taurid bihalakil ma'qud alaihi. Berhenti karena sudah hilangnya objek akad tadi. Yanfasih adu taurid bihalakil ma'qud alaihi wa talafihi bi'afatin samawiyah. Berhentinya akad taurid dengan hilang atau musnahnya objek akad yang disebabkan oleh afat samawiyah. Afat samawiyah itu faktor langit, musibah maksudnya. Ya, bencana alam. Itu istilahnya afat samawiyah. Nanti antum kalau ketemu istilah afat samawiyah berarti bencana gitu. Yang memang tidak ada faktor kelalaian, kecerobohan gitu. Tadhabu bihi wa yakunu talafuhu hina idzin talafan la dhamana fihi. Kehilangannya itu ya, kehancurannya ketika itu tidak perlu diganti. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza talafal ma'qud alaihi qabla tamkin minal qabdi talafan la dhamana fihi in fasakhal aqd. Kalau seandainya objek akadnya itu hilang sebelum bisa diserah terimakan, maka tidak ada di situ dhaman, di mana kehilangannya itu adalah kehilangan yang tidak perlu diganti. Maksudnya disebabkan oleh bencana alam tadi, infasakhal aqdu, maka akadnya menjadi batal. Jadi ya. Wa in kana fihi ad-dhaman, tapi kalau akadnya adalah akad yang tersimpan di dalamnya kewajiban dhaman, maka di situ dia ada khiyar, imam meneruskan atau membatalkan. Kelima, intiha waqti tawrid bi mukhalafatil ma'qud alaihi lil muwasafat. Berakhir kalau seandainya sifat yang ditawarkan tidak sama dengan barang yang datang. Ya, itu bisa dibatalkan itu. Atau minimal nanti dikasihkan hak khiyar. Apakah nanti akan didatangkan gantinya atau tidak gitu. Atau turun harga, itu kan hasil kesepakatan gitu ya. Bisa nanti mengganti yang baru atau turun harga karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau yang lain-lainnya. Idza ja'atis sil'ah ma'ibatan bi'aibin mu'athir fi qimatiha. Kalau barang yang datang itu memiliki cacat yang berpengaruh terhadap harga. Bi'ayyan kus min qimatiha wa lam yarda bihil mustawrid. Yang menyebabkan nilainya berkurang dan mustawrid tidak ridha. Wa lam yakun bi maqduril muwarid islahahu. Muwarid pun tidak bisa memperbaikinya. Fa innahu yanfasikh aqd tawrid. Maka batal akad tawrid. Artinya dia tidak mampu mendatangkan lagi yang baru, itu tidak mampu memperbaikinya, berarti cacatnya berpengaruh besar gitu kan. Wa 'alal muwarid kamilus saman, maka si muwarid wajib mengembalikan kembali uangnya tadi idza kana qad qabidahu kullahu aw juz'an minhu. Wajib dikembalikan kalau dia sudah pegang semuanya atau sebagiannya. Fa in lam yakun qabadahu fala yahiqqu lahul mutalabah. Tapi kalau belum dia terima, maka dia tidak berhak menuntut setelah itu. Artinya memang kita udah mulai nih, tapi celakanya itu celaka yang musibah istilahnya gitu kan. Musibah yang tidak bisa kita hindari, ya udah tidak bisa saling menuntut gitu. Meskipun dia sudah mulai kerja. Misalkan nih dia mulai pemesanan, ada yang pesan sepatu gitu kan. Baru 1-2 hari berjalan barang sudah dibeli, tiba-tiba terjadi tsunami misalkan. Hilang semua barangnya kan, jatuh ke laut gitu kan. Gimana mau ngambilnya kan? Nah, siapa yang akan mengganti barang yang sudah dibeli? Nggak ada kan? Karena musibah juga, sama seperti kita nggak ngapa-ngapain, rumah kita misalkan roboh gitu. Bisa ke siapa minta tuntut kan nggak bisa juga. Ketika itu ya kita kerja belum selesai dan juga barang juga belum selesai, terjadi musibah gitu. Nah seperti itu kira-kira. Allah qadar Allah. Semoga itu tidak terjadi. Yang keenam, intiha waqtil aqdi tawrid bil maut. Berhentinya akad taurid dengan maut. Apakah kematian menyebabkan akad taurid berhenti? Nah, di sini lihat. Akad taurid in ma yakuna al-aqid fihi syakhsiyah i'tibariyah. Akad taurid itu ada kalanya salah satu pihaknya adalah syakhsiyah i'tibariyah. Apa itu kemarin syakhsiyah i'tibariyah? Lembaga, ya, bukan orang. Bukan orang intinya. Au syakhsiyah adiyah. Kalau syakhsiyah adiyah, nah ini yang orang gitu ya. Karena yang bukan orang-orang ya, orang lain lagi.
Ada karena yang bertransaksi itu ima orang asli, ima lembaga gitu ya, bukan orang-orang lain tuh. Fa in kana al-aqid syakhsiyah i'tibariyah fala yaridu alaihi hadzal amr. Kalau yang bertransaksi adalah lembaga, maka dia tidak akan mati kan? Mati dalam artian hilangnya nafas gitu ya. Wa huwal maut. Amma idza kana al-aqid syakhsiyah adiyah, ya kalaupun tapi kalau yang berakad itu adalah orang manusia, fa idza kana al-muwarid awil mustawrid min afradit tabi'iyyah fa idza mata kullu minhuma aw ahaduhuma fa in aqd at-tawrid min uqudil muawadat lazimah. Kalau mereka meninggal, akad tawrid itu akad muawadat lazimah, mengikat seperti jual beli dan ijarah kama taqaddam wa alaihi. Nah, dengan begitu fa in aqdal bai' mata lazima fa in namayan sya'anhu min iltizamat la tabtul bi mauti ahadil muta'aqidaini aw wakilihima. Kalau meninggal salah satunya itu tidak serta-merta batal akadnya. Ya. Kenapa? Fa in matal bai' qama warasatuhu maqamahu bi ifa'i ma alaihi. Ahli warisnya nanti akan meneruskan. Ya. Min iltizamatil tijahal mustari. Ya, kalau dia penjual maka dia harus menunaikan tugas si mayit tadi gitu kan kepada si pembeli. Kalau seandainya yang meninggal itu adalah pembeli, maka ahli warisnya juga nanti akan melanjutkan akad tadi gitu. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa in matal mutabayyi'ani fa warathatuhuma bimanzilatihima. Maka ahli warisnya lah yang akan menggantikan posisi keduanya. Ya, kalau kayak gitu kan nanti rugi yang penjual kan. Misalkan pembelinya meninggal, bapak kami udah meninggal, kami nggak mau lagi ambil barangnya gitu kan. Barang sudah saya buat, bagaimana gitu. Ya. Di sini alasannya jelas. Li'annahum yakumuna maqamahuma fi akhdhi malihima. Karena ahli waris itu mereka yang menjadi yang akan mengambil hartanya gitu kan. Sebagaimana mereka berhak mengambil hartanya, nah, nanti juga mereka yang mewarisi semuanya gitu ya. Baik transaksinya, hutang piutangnya dan lain-lain. Fakadzalika ma yalzamuhuma aw yasiru lahuma. Udah selesai aja ya? Nah itu dia akad tawrid. Jadi sebenarnya dia biasa saja, maksudnya akadnya itu sudah kita pahami dan dia mirip-mirip nanti dengan akad jual beli kalau memang penyediaannya adalah barang jual beli gitu ya. Disesuaikan dengan bentuk akadnya seperti apa. Dan kita lanjutkan kemudian dengan ahkam munaqashat. Apa munaqashat? Tender ya. Kalau lelang itu muzayadat. Nambah. Ada yang kebayang tender itu gimana? Gimana? Yang tahu kasih tahu lah yang lain. Jadi misalnya kalau pemerintah membuka tender pembuatan jalan raya, jadi semua perusahaan yang punya kapabilitas dalam membuat jalan raya ya ngajukan proyeknya, programnya. Jadi kalau misalnya harganya cocok sama pemerintah, dia menang tender. Nah, dia menang tender. Ada yang paling penting itu harganya harus yang paling murah. Nah, termurah. Ya. Bedanya gini, kan nanti ada muzayadah. Kalau muzayadah itu kan lelang. Nih, baju Ronaldo gitu kan. Siapa yang mau beli? 1 juta gitu kan. Oh, yang lain 2 juta. Sampai enggak terhingga harganya gitu kan. Nah, itu muzayadah. Atau lelang. Nah, kalau tender itu yang melakukannya ingin mencari harga yang paling murah. Mungkin bisa dibedakan, lelang itu dilakukan oleh pembeli. Lelang, terbalik. Tender itu dilakukan oleh pembeli. Sementara lelang itu penjual. Enggak, tender itu pembeli. Dia mau mencari siapa penjual yang bisa menjual dengan harga paling murah. Nah, itu tuh tender itu, munaqashat itu. Sedangkan lelang itu yang melakukannya adalah penjual. Dia ingin menjualkan barangnya dengan harga yang paling tinggi, siapa yang bisa membelinya. Gitu. Ya kan? Ada yang masih bingung dengan istilah tender? Yang kepalanya agak berkerut. Ada yang mau nanya, silakan. Tender ya. Yang jelas tender itu adalah di mana si pembeli ingin membeli barang dan dia ingin setiap orang yang menawarkan barangnya itu akan dia lihat mana yang paling murah penawaran harganya. Mana yang paling murah itu yang akan dia terima. Itu kan nanti dalam bentuk sederhana kalau jual beli, tapi dalam bentuk proyek itu akan jauh lebih ya komplit lagi di situ kan. Nah, kita lihat ya.
Oke, halaman 283 masuk 284. Penjelasan tentang munaqashah, prosedurnya dan juga dasar-dasarnya. Yang pertama, mafhumul munaqashah. Munaqashah secara bahasa. Yuqalu naqasha syai'an naqsan wa nuqsanan wa antaqasal mustari athaman ay istahatta wa istahatta. Ya, munaqashah itu asal kata naqasha ya, berkurang. Intaqasal mustari athaman ay istahatta. Kalau intaqasal mustari artinya dia minta harga turun gitu ya. Wan naqi soal aib, wan naqsu khusranu fil hazzi, tidak beruntung. Wan nuqsan ismun lil qadari dzahib minal manqus. Nuqsan itu adalah nama untuk kadar yang hilang dari zat yang berkurang tadi. Wa tanaqasa syai'ai naqasa syai'an fa syai'a. Kalau tanakus berarti dia berkurang sedikit demi sedikit. Wal munaqasa aksul muzayadah. Munaqasa itu lawan dari muzayadah. Wa hiya tanafus fi ardi aqallil as'ar. Munaqasa itu adalah berlomba-lomba ardi, menawarkan harga termurah. Wahia, lebih jelasnya lagi, dia adalah tarhu masyru'in, menawarkan proyek, baik proyek pembangunan, pembelian barang atau yang lain-lain. Fayaqul iltizam ala man qaddama ahsana syurut. Maka terjadilah akad, ya, iltizam, komitmen terhadap orang yang memberikan persyaratan yang bagus, ya, penawaran yang bagus. Min nahiyatil khidmah al matlubah, dari segi penawaran yang dia tawarkan, wal khasul as'ar, dan yang paling penting apa? Harganya murah. Itu yang paling penting. Kalau muzayadah kebalikannya kan? Yang paling tinggi. Wal munaqashah istilahan nazaran li anna al munaqashah min al uqudil haditsah. Kata dokter, karena melihat munaqashah ini akad yang baru, saya tidak menemukan definisinya dalam kitab para ulama fikih terdahulu. Dan sebagian ulama muasirin ada yang mendefinisikannya, di antaranya faqad arafaha Dr. Atif Abu Hirbit hiya ijra'un bi muqtadahu taltazimul jiha al mu'lina anhu bit ta'aqud ma sahibi ardil iwad al aqal. Dia adalah sebuah proses atau prosedur di mana taltazimul jiha mu'lina anhu, pihak yang mengumumkan adanya munaqashah tadi, atau dalam bahasa lain si pemilik proyek yang mengumumkan adanya munaqashah tadi, bit ta'aqud, dia melakukan akad ma'a sahibi ardil iwad al aqal, dengan pihak yang bisa memberikan penawaran harga paling rendah. Min urudil mutanafisina lil fawzi bih, dari penawaran-penawaran para pihak yang ikut serta. Jadi kan dalam munaqashah itu kan munafisnya banyak kan? Mereka sering berlomba memberikan penawaran yang paling murah. Nanti setiap pihak kasihlah proposal gitu kan, penawarannya nanti dibaca oleh pihak yang mengadakan tender. Dia cek mana yang paling murah, nanti itu yang akan dia pilih. Seperti itu. Nazirul wafa bimal tazama bihi mutabiqan li syuruti wal muwasafat al muqarrarah. Ya, sebagai imbalan dia wajib melaksanakan semua yang diminta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Syarhut ta'rif, ya, ini hanya definisi tentang definisi yang tadi gitu ya. Yang jelas di situ ada prosedur di mana pihak yang mengumumkan tender dia menawarkan kepada khalayak ramai untuk memberikan penawaran paling ringan, paling rendah gitu terhadap proyek yang mau dia bikin. Kalau ketemu udah langsung akadnya jadi. Oke, kita lewatkan saja definisi itu. Yang syarat ta'rif ini itu bisa dibaca gitu. Nah, baik nama Arafah Dr. Rafiq Al-Masri halaman 286 itu. Sedangkan Dr. Rafiq Al-Masri beliau mendefinisikan tariqah nizamiyah khadi'ah li nizamin muhaddad. Dia merupakan cara tertentu li nizamin muhaddad, dalam menentukan suatu sistem tertentu gitu. Untuk apa? Li syira'i sil'atin aw khidmah taltazimu fiha al-idarah.
untuk membeli barang ataupun jasa, taltazimu fihal idarah al-jihah al-idariyah, di mana pihak yang menawarkannya harus bida'watil munaqisin, mengajak banyak para apa istilahnya tuh? Para peserta ya. Di mana pihak yang mengadakan acara tadi banyak mengundang peserta litakdimi ata'atihim au urudihim, untuk mereka menawarkan proposal mereka masing-masing, ifqa syurutin wa wasafatin muhaddadah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, li ajlil wusuli ila arfasi ata, untuk mendapatkan harga yang paling rendah, biftiradi tasawil ata'at fi sairil muwasafat wa syurut, dengan ketentuan sama penawaran semua pihak-pihak itu gitu. Artinya misalkan yang dia butuhkan adalah apa? Seragam ini ya, seragam perusahaan gitu. Dia ingin yang jenisnya jelas, bahannya A, warnanya ini, sehingga dia tawarkan siapa yang bisa mendapatkan harga lebih murah. Nah, dari situlah mereka nanti akan bersaing gitu kan, menentukan berapa penawaran yang mereka berikan. Yang paling murah itu yang mendapat gitu. Nah, semuanya ini hanya definisi-definisi tambahan, di mana setiap ulama itu mencoba memberikan definisi yang paling jami' mani' gitu, supaya bisa diterapkan dalam berbagai aspek. Wakilah hiya tariqatun tatba'uha jihatun turidu syira' aw khidmah bi aqalli ma yaridu alaihi min si'rin wa hiya aksul muzayadah. Sudah. Berarti dia itu lawan dari muzayadah. Fal munaqasah yujrihal mushtarun. Kalau munaqasah itu yang mengadakannya adalah pembeli. Ya, tender itu yang mengadakan pembeli karena dia mau mencari penjual dengan harga paling murah. Itu sesuai niat masing-masing kan? Sedangkan kebalikannya amal muzayadah falladhi yujriha al-bai'un. Kalau muzayadah itu yang mencari harga tinggi, itu yang melakukan adalah penjual. Fahum yuriduna ayyakidul bai' bi ala si'rin yataqaddamu bihil musyarikin. Dia ingin mencari siapa yang bisa membayar paling mahal. Itu udah sesuai sifatnya tuh ya. Yang pengen cari harga tinggi pasti penjual. Yang pengen cari harga rendah adalah pembeli. Makanya tender itu milik pembeli, sedangkan lelang itu milik penjual. Paham ya? Idzan fal munaqasah najid annal jiha ad-da'iyah li ijra'iha targhabu bi aqalli si'rin. Kita temukan dalam munaqasah pihak yang ini melaksanakannya itu ingin mencari harga yang paling murah. Sawan kana fi syira'i sila' aw fi taqdimi khidmah, baik membeli barang ataupun menawarkan jasa. Wa bittali fahiya tajri imma fi uqudil muqawalat. Maka dengan begitu ada kalanya dia dalam bentuk akad muqawalah. Akad muqawalah apa? Kontraktor, muqawilun al-arab. Ya. Nanti akadnya itu bisa berupa muqawalah indama yata'allaq amru bil ijarati awil istisna. Bisa jadi nanti akadnya dengan akad ijarah atau dengan istisna. Apa itu muqawalah? Fal muqawalah hiya ay yata'ahad ahadul muta'aqidaini bi an yasna syai'an lit tarafis tsani. Berjanjinya salah satu pihak untuk membuat satu barang terhadap pihak yang lain. Muqabil saman muayyan, dengan imbalan harga tertentu. Fa in ta'ahadal muqawil bi taqdimil amal wal maddah kana muqawalatan fil urfi. Kalau pihak kontraktor tadi menyerahkan barang dan materi atau menyerahkan sebuah produk gitu ya, maddah, kana muqawalatan fil urfi, itu diistilahkan dengan muqawalah dalam bahasa sekarang. Wastisna'an fi syar'i, dalam bahasa syariat namanya istisna. Paham? Jadi akad muqawalah sekarang itu, muqawalah itu kan bahasa sekarang. Ya kan, muqawalah, kontraktor. Nah, dilihat kerjanya apa? Kalau kerjanya adalah untuk membuatkan barang tertentu, maka nanti cocoknya dalam fikih ditakyif dengan istisna. Ya, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita namakan muqawalah, tapi dalam bahasa syariatnya istisna. Wa in ta'ahada bi taqdimil amal, tapi kalau yang dia tawarkan itu adalah kerja, ya, jasa, kana muqawalah fil urfi, secara kehidupan sehari kita namakan muawalah, wa ijaratan fis syar'i. Dalam bahasa syariat namanya ijarah. Wal munaqasah takhtalifu an syira'i mubashir haitsu inna hunaka ijra'at tasbiquha wa tumahid laha. Munaqasah itu berbeda dari jual beli yang langsung pada umumnya. Ya, karena kalau dalam munaqasah itu ada prosedur-prosedurnya gitu ya. Berupa pengumuman dulu, nanti pihak yang penjual menawarkan lagi, ya, nah seperti itu. Ijra'atul munaqasat. Bagaimana bentuk prosedurnya? Ya, prosedur al-munaqasat itu seperti apa?
Indama tahtaj jihad idariyah ma ila sila ilit tauhid au amali tanfiz. Ketika suatu lembaga butuh kepada barang untuk dipasok atau butuh kepada jasa untuk dilaksanakan, dieksekusi. Fa inna tilkal jiha fil bidayah tuqaddir al-qimah at-takribiyah lit-tawrid awil masyru'. Maka pihak yang menginginkan agar niatnya itu terjadi, pasti di awalnya itu tuqaddir qimah, memperkirakan biaya. Ya enggak? Ini kira-kira berapa yang akan perlu dikeluarkan. Baik untuk pemasokan barang ataupun untuk penyediaan jasa gitu ya. Wa tata'akkad min wujudil i'timad al-lazim lil muwazanah. Dia harus punya standar perbandingan ya, patokannya berapa. Baik dia nanti yang akan dia pesan adalah misalnya kalau dia istisna misalkan proyek pengadaan meja untuk gedung Wisma Nusantara. Kita butuh meja berapa banyak gitu kan dihitungnya. Atau proyek pengadaan gas tobii di Wisma Nusantara misalkan. Itu kan jasa berarti kan? Nah, tergantung nanti dilihat. Nah, tsumma tasyakkal lajnah liwat ilmu wasafat wasyurut. Kemudian dibentuklah panitia. Ya, kayak kita lah PPMI bikin acara gitu kan. Panitia tentukan apa syarat ketentuannya gitu. Apa syarat-syaratnya misalkan menentukan syarat serah terimanya kapan, ya. Min mithlu syarti taslim fi mahallil bai' au fi mina'i asyahin ala zahril markab. Atau nanti pengirimannya pakai jasa apa gitu ya. Markab itu kan berarti apa yang mau dipakai jasa pengirimannya. Au fi mina'il wusul, atau di pelabuhan tempat di mana orang yang memesannya di tersebut. Ataukah nanti fi mustaudaatil jiha al-idariyah, atau nanti harus diantarkan ke gudangnya pihak yang memesan dan lain-lain. Maka dibentuk syaratnya kan. Misalkan nih, yang kita mau bikin tender adalah meja untuk Wisma Nusantara. Maka nanti harus ditentukan nanti pengirimannya pakai apa. Kemudian mau diterimanya di mana? Ya, apakah di KBRI atau di sini gitu kan? Karena nanti setiap hal itu akan menentukan biaya tambahan kan. Semakin jauh tentu biaya akan semakin banyak. Ya. Kemudian khasatan anna hadhihi syurut laha athar fis saman. Karena persyaratan ini nanti akan menambah biaya. Kalau jumlahnya banyak berarti pakai nakol kan? Ya kan? Misalkan nih perusahaannya ada di Tahrir. Tahrir itu dekat ke KBRI. Sedangkan yang pesan itu di Wisma misalkan kan? Kalau seandainya serah terimanya di KBRI mungkin nggak butuh biaya banyak. Tapi kalau harus sampai ke Wisma pesanannya banyak, tentu nggak cukup 1-2 kali nakal, berkali-kali. Tentu itu tambahan biaya gitu. Fa fi tahdidil jiha al-bai'ul mustari allati tatahammal al-masarif. Nanti akan ditentukan siapa pihak yang menanggung biaya tadi. Apakah si penjual atau pembeli? Seperti apa biaya itu? Seperti syahan, biaya pengiriman, wat tafril, bongkar muat. Ya, bongkar muat juga butuh biaya kan? Biasanya bongkar muat itu seperti ekspor impor itu pasti di pelabuhan butuh biaya. Untuk mengeluarkan dia saja dari konten itu butuh biaya itu. Membayar tukang-tukang angkatnya dan lain-lain. Ada jaminannya, rusum untuk bea cukai dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana lagi apa prosedurnya? Ba'dawat ilmu wasafat wasyurut tajrid da'wah ilal munaqashah an tariqin. Setelah meletakkan syarat dan ketentuan, baru kemudian dilakukan undangan terbuka gitu ya kepada para peserta yang mau ikut serta dalam tender tadi. Yang pertama, iklan min khilalis suhuf al-katsiratil insar. Diumumkan secara terbuka di surat kabar yang terkenal gitu, yang mudah diakses oleh orang banyak. Idza kanatil munaqashah ammah. Kalau seandainya munaqashahnya adalah ammah. Nanti akan kita lihat ternyata munaqashah itu ada yang ammah, ada yang muhaddadah gitu. Wa yuhaddid fil i'lan as-sinf awil amal al-matlub. Ditentukan dalam iklan itu jenis pekerjaannya yang kita minta apa. Harus jelas ya. Wa qimat daftar syurut. Persyaratannya apa? Wa akhir mau'id. Batas penyerahan proposal penawaran. Kalau kayak tadi itu, misalkan semua mau butuh meja, maka dia bikin pengumuman kepada masisir yang ahli bikin meja perabotan gitu kan. Silakan menawarkan proposal pengadaan barang tadi gitu. Kita tunggu batasnya misalkan dalam waktu 1 minggu. Nah, nanti setiap orang akan mengupayakan memberikan penawaran paling bagus. Dan itu harus ditentukan dan diberikan waktu yang cocok gitu, yang pas. Karena nanti dalam prakteknya kalau seandainya terjadi kecurangan misalkan ya, dia sengaja nggak diumumkannya. Dia tunggu misalkan waktunya tinggal 2 hari lagi. Dan di awal dia cuma ngasih tahu teman-teman terdekatnya gitu, paham nggak? Itu kan juga bisa jadi ini kan, skandal gitu ya. Ya.
orang dalam. Nanti dia kasih waktu yang singkat sehingga orang yang lain yang nggak tahu informasi di awal nggak bisa mempersiapkan apa-apa. Akhirnya terpilihlah mereka yang sudah tahu di awal tadi saja gitu. Nah di situ. Jadi tender ini pun juga ternyata ada potensi-potensi ya begitulah kira-kira. Dan ini kadang-kadang terjadi dalam bentuk lembaga dan instansi gitu ya. Misalkan nih perusahaan itu kan pasti butuh pengadaan barang-barang kan. Nah siapa yang akan mengadakan barang tadi? Nah itu yang curangnya gitu, berarti dia ingin orang-orang terdekat. Kalau seandainya dari perusahaan kita ingin tuh kualitas yang bagus loh, tapi yang harganya murah, tolong bikin pengumuman, kita buka secara lebar. Jadi siapapun bisa memberikan penawaran. Tapi bagi sebagian pihak, ngapain saya kasih ke orang lain? Saya punya saudara, saya punya keluarga gitu, saya punya kolega gitu kan. Nanti saya kerjasama dengan dia, saya dapat komisi juga gitu kan. Nah itu kan juga sebagian yang terjadi. Makanya nanti untuk melakukan tender itu perlu pengumuman yang terbuka. Kalau memang tuntutannya harus terbuka seperti itu ya. Yang kedua, yustarat lil istirak fil munaqashah syira'u daftar syurut. Disyaratkan membeli daftar persyaratan yang sudah ditentukan untuk ikut tender tadi. Ketiga, ba'dal husuli ala daftar syurut, setelah mendapatkan daftar persyaratan yang ditentukan, yadrus ar-raghibuna fil musyarakah, setiap para peserta yang ingin musyarakah gabung, dia harus mempelajari syarat-syarat tadi. Fa idza wajadu fi anfusihim al-qudrah war rugbah, kalau mereka menemukan diri mereka bisa memenuhi permintaan dari pihak tender tadi, taqaddamu bi urudihim, mereka ajukan proposal penawaran mereka ilal jiha idariyah, kepada pihak yang mengeluarkan tender tadi, hasbal mawaid muhaddadah, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ala an tuqaddim hadhil urud fi mazarif makhtumah, dengan ketentuan bagaimana surat proposal penawaran ini dimasukkan ke dalam amplop yang maktum, harus tersegel gitu ya, pakai bisyama al-ahmar. Ada tahu antum sama ahmar itu? Kalau di lembaga pemerintahan bisa itu tuh. Dia ada kayak lem ditutup, kayak lilin. Sekarang ditempel di sana. Sebagai bukti ini belum dibuka. Jadi setelah dibikin, masukin dalam berkas amplop gitu kan, dikirimkan dalam bentuk tersegel. Dan itu nggak boleh dibuka sebelumnya sampai menuju hari pengumuman. Hari pengumuman setelah ditutup baru nanti semuanya dibuka. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang melihat penawaran orang lain. Lalu kemudian ini kayaknya dia ABCD yang ini dimurahkannya, berarti kita cari yang lain gitu. Harganya sekian, kita cari yang lebih murah gitu. Artinya apa? Persaingannya itu persaingan yang sehat loh gitu. Artinya kamu punya penawaran, silakan kirim. Nanti di akhir baru kita tentukan, dilihat semua masing-masing gitu kan. Dilihat mana yang paling bagus harganya gitu, dan dengan kualitas yang juga paling bagus gitu. Tapi kalau banyak peserta udah tahu strategi lawannya gitu kan, pasti nanti dia akan banting-bantingan harga gitu kan. Nah di situ nggak sehat jadinya. Bisa muwaqqa'atan, dengan ditandatangani. Wala yajuzu fathuha illa fil mau'id muhaddad, tidak boleh dibuka kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Walaysa lil munaqisina ba'da taqdimi urudihim ta'dil as'ar. Ini dia. Bagi para pemohon yang ikut serta mengajukan proposal itu nggak boleh lagi mengubah daftar harganya, baik ditambah atau dikurangi gitu ya. Seolah-olah bisa jadi dia nanti merasa kok penawaran saya kemana agak kemahalan gitu ya, dirubah gitu ya. Ya. Atau yang lainnya seperti itu. Lima fi hadza minal ikhlal bi mabda'il musawah bainal munaqisina wa mabda'us sirriyah fil munaqasat. Itu melanggar asas kesamarataan dan melanggar asas kerahasiaan gitu ya. Karena kalau sudah dikasih ya udah itu berarti final. Kemudian keempat, tusyakil lajnah li fathil mazarif. Ada juga lembaga panitia khusus untuk membuka berkas tadi. Ba'da ta'aqqud min salamatil akhtam, setelah memastikan terjaminnya stempel tadi tidak dibuka gitu ya. Bihuduril munaqisina aw mandubihim, dengan kehadiran para peserta atau perwakilan mereka. Tasyakkal lajnah li fahsil urud, ada panitia khusus untuk memeriksa proposal penawaran tadi. Wa ta'aqqud min tawafir syuruti syakliyah, memastikan kelengkapan syarat administrasi gitu ya. Wa mutabaqatu ahli syurut, mengecek sesuai atau tidaknya seperti yang disyaratkan. Nah ini juga tasyakkal lajnah al-ibati fil urud. Ini kemudian membentuk panitia lagi ya, yang khusus nanti mengkaji secara mendalam unsur-unsur yang ada di dalam penawaran tadi.
Karena memang harus orang khusus kan, yang bisa menakar harga, menentukan kualitas, ya kan, menilai apakah harga ini masuk akal atau tidak masuk akal gitu. Dan kemudian yang terakhir mencari harga yang paling murah tentunya. Sehingga nanti itu yang menjadi pemenang dari proyek pengadaan tender ini. Ya, jadi itu ya. Sampai diajarkan kita caranya gitu. Barangkali nanti ada yang menjadi pengusaha kan. Al-asas allati taqumu 'alaihil munaqashat. Apa saja asas ataupun ya asas yang dibangun di atas akad munaqashat itu apa gitu. Dalam tender itu apa asas yang paling diagungkan di sana? Yang pertama adalah mabda'ul munafasah. Adanya asas perlombaan di sana gitu ya. Yuradu bidzalika itahatul furas likulli man tatawafar fihi syurutul munaqashah. Yang dimaksud dengannya adalah itahatul fursah, memberikan kesempatan likulli man tatawafar fihi syurut, kepada semua orang yang memiliki persyaratan tadi. Ayat taqaddam bi ataihi, untuk menyerahkan penawaran mereka. Wa dzalika hatta yakunal majal maftuhan, sehingga terbukalah kesempatan ya bagi orang-orang untuk bisa mengajukan, dan lembaga yang mengadakan tender tadi bisa memilih siapa yang paling layak. Wa hadzal mabda' yatatallab daruratul i'lan. Nah, prinsip ini itu menuntut adanya pengumuman yang terbuka. Ya kan? Supaya semua orang tahu bahwasanya perusahaan A mengadakan tender gitu ya. Jangan ditutup-tutupi. Gitu ya. Terusnya ke bawah, di paragraf paling bawah itu walil i'lani 'anil munaqashah fawaid katsirah. Apa faedah dari i'lan tadi? Yang pertama, tajannub al-idarah ajwa asy-syakki war raibah fi ta'amul an-nazih fi ibramil aqdi. Menghindarkan keraguan-raguan dan prasangka gitu ya. Kan kalau pengumumannya terbuka kan berarti semua orang berpeluang kan? Dia kadang-kadang ya yang Anda sampaikan tadi itu, ketika adanya nepotisme itu yang dikhawatirkan tuh. Ketika adanya proyek, orang cenderung kadang-kadang memilih yang terdekat atau yang paling memberikan kemaslahatan bagi dirinya gitu ya. Nah, untuk menghindari itu ya dibuka peluang, karena semua orang punya potensi. Apalagi kalau seandainya yang menginginkan itu misalkan pemerintah atau lembaga yang memang profesional. Dia ingin mencari orang yang paling bagus penawarannya gitu ya. Nah, kalau tidak diumumkan secara terbuka, nggak banyak yang ikut serta gitu, dan tidak diketahui potensi yang ada di luar. Nah, kemudian ijad munafasah masyru'ah, memunculkan persaingan yang sehat. Nah, bainar raghibin, di antara para peserta yang ingin ikut serta dalam tender itu. Yang ketiga, takkid mabda' hurriyatit tijarah wal amal ya, memastikan adanya prinsip kebebasan dalam berbisnis dan berusaha, dan adanya persamaan di antara semua orang, tidak dibeda-bedakan. Kedua, mabda' musawah, prinsip persamaan hak. Yu'addu min ahamil asas allati taqumu 'alal munaqashat. Dianggap yang paling penting juga dalam akad munaqashat adalah adanya hadhil musawah, adanya dihukumi sama gitu ya, persamaan semua orang itu sama-sama mendapatkan hak. Nah, bagaimana bentuknya? Bisa dilihat dari al-i'lan 'anil munaqashah hatta ya'lam biha akbar adat mungkin. Diumumkan secara luas sehingga banyak yang mengetahui. Ya, kalau sekarang tentu misalkan kayak sekarang misalkan contohnya itu iklankan itu kan seperti misalkan PPMI mau merekrut orang jadi pengurus gitu ya. Nah, supaya misalkan merata ke semua kekeluargaan, diumumkan secara luas. Artinya ke semua keluarga dapat, sehingga nanti yang dikirimkan adalah perwakilan terbaik untuk ikut seleksi misalkan seperti itu ya. Pada dalam PPMI misalnya. Kemudian apa lagi? Tajannub dzikru muwasafat aw syurut tantabik ala baladin aw muwarrid aw muqawwil bi ainihi. Menghindari menyebutkan syarat-syarat tertentu yang hanya sesuai atau hanya cocok untuk sebagian kalangan tanpa memasukkan kalangan lain. Misalkan nih kita pengen di Indonesia misalkan kan, kita pengennya menyediakan sepatu kulit. Lalu kita batasi sepatu kulitnya daerah tertentu gitu, sehingga membatasi daerahnya lain untuk juga bisa ikut serta dalam tender tadi gitu ya. Artinya sifat-sifat yang bisa menjegal orang lain itu dihindari. Nah, seperti itu. Kemudian manhul jami' muhlatun kafiyah litaqaddum bil urud.
memberikan semuanya waktu yang cukup untuk mengajukan proposal penawaran. Harus ada penawaran waktu yang pas gitu ya. Jangan sampai penawarannya nggak masuk akal gitu. Penawarannya malam ini berakhirnya besok malam gitu kan. Dan yang ditawarkan itu misalkan proyek yang besar, nggak akan mungkin gitu kan. Nah, kalau setelah itu ada yang bisa mengajukan, nah berarti itu udah ada kong kali kong itu. Ya kan? Ini kok bisa gitu kan? Ya. Penawarannya baru ada, tapi udah ada yang masuk gitu. 1 hari 2 hari. Nah, itu bisa dicurigai. Yang keempat, ada mu'ijra'i au ta'dili fi syurut au fil muwasafat li maslahati ahadin munaqisin. Tidak melakukan revisi syarat atau ketentuan-ketentuan di maslahati ahadin munaqisin, hanya untuk mempertimbangkan kemaslahatan satu peserta munaqisin gitu. Misalkan karena yang mau dipertahankan ini tuh ternyata tidak memenuhi syarat, akhirnya syarat itu dihilangkan gitu ya. Supaya tidak bisa menjegal pihaknya itu gitu. Seperti itu. Kemudian ada mul'udul an ta'aqud ma'a sahibil ata' al-aqall li'ran, tidak merevisi kesepakatan kepada pihak yang sudah melakukan penawaran paling murah. Ya, misalkan sudah ditabat nih si A yang diputuskan untuk menang gitu kan. Lalu tiba-tiba karena merasa ini kayaknya rival kita gitu kan. Kok dia yang dapat proyek gitu ya. Akhirnya cari-cari alasan. Nah, itu tidak boleh. Illa biqararin musabbibin wadih, kecuali kalau memang ada hal krusial. Ya bukan karena permusuhan, bukan karena kebencian. Al-musawah bainal jami' min haitsul ma'lumat wal furas wa ihtiramul mawaid. Ya, adanya persamaan di antara semua peserta. Sama-sama dapat informasi, sama-sama punya kesempatan, dan sama-sama menghargai waktu yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau nanti ada ini, ada apa namanya? Ternyata ada 2 orang sama gitu ya. Penawaran sama-sama bagus, barangnya juga sama bagus, harganya juga sama gitu. Bagaimana? Ini dijelaskan di bawah. Fi halati tasawi baina aradaini aw aksar, kalau seandainya para pesertanya itu ada yang memiliki penawaran yang sama, yalja ila tafawud, maka nanti di lobi-lobi gitu. Ditanyakan lagi apakah ada kemungkinan lebih murah misalnya. Falau baqiyat tasawi qa'iman, kalau ternyata setelah di lobi sama saja rupanya, tuqassam al-kimiyah bainahuma idza amkana dzalik. Maka nanti karena ketentuannya adalah siapa yang menawarkan paling murah, ternyata yang menawarkan paling murah ada 2, yaudah terpaksa dibagi 2. Ya, dapat setengah-setengah gitu ya. Seperti pengadaan meja tadi. Misalkan yang dibutuhkan 100, yaudah bagi 2. Ini ngejakan 50, ini 50 misalkan seperti itu. Karena misalkan penawaran mereka sama. Karena nggak mungkin membatalkan yang satu. Atas alasan apa? Dia ketentuan yang sama, syaratnya sudah terpenuhi gitu kan. Ya nggak ada cara lain, dipilih kedua-duanya gitu ya. Biar nggak berantem kan. Atau apa? Wa illa ikhtira ahaduhuma bil Qur'an. Atau kalau nggak bisa juga diputuskan, undian. Undian lagi. Ya kayak tumus kan. Yang ke-8, wujud riqabah fa'alah liman iayi tajawuzat au muhaba au siriswah. Harus diadakan pengawasan supaya jangan sampai nanti ada ya korupsi lah kan, nepotisme dan lain-lain. Oke, langsung aja. Pihak-pihak yang melakukan munaqashah. Di munaqashah tarfani, ada 2 pihak. Yang pertama tarful awal al-jihah al-idariyah, sahibatul munaqashah. Pihak pertama adalah pihak yang menawarkan tender. Wahyallatu taqumu bi tarhil munaqashah wal i'lanah. Dia yang mengumumkannya. Wa hadhil jihah qad takunu maslahatun hukumiyah aw syirkah minasyarikat. Bisa saja dia berupa pemerintah atau swasta atau perusahaan, terserah gitu ya. Pihak kedua, al-muwaridun awil muqawilun awil mustarikun fil munaqashah, para peserta munaqashah. Wa daiman yatanafas haula fil wusu' ilal fauz. Mereka selalu berlomba untuk bisa memenangkan tender ya, bitta'aqud mahal jihah idariyah min khilali tarhi aqalli ata' min wijhati nazari, dengan cara menyerahkan proposal penawaran yang paling murah dibandingkan yang lain. Nah itu ya. Jadi kalau atrofnya hanya ada 2, penawar tender dan peserta tender. Kemudian jenisnya lagi, anwa'ul munaqashat. Jenis-jenis munaqashat ada banyak, tergantung dari sisi pemandangannya dari mana. Yang pertama adalah bi'tibari nizamiha. Ya, dari sistem yang dipakai. Di sini ada 2. Ada munaqashah ammah, ada munaqashah mahdudah.
Ada yang umum, ada yang terbatas. Munaqashah amah itu apa? Wahiyal asl. Pada dasarnya munaqashah itu ya memang amah gitu. Bikhilafil mahdudah, itu berbeda dengan mahdudah. Apa itu munaqashah amah? Fal qaidah amah fi tanfizil muqawalat wa tawridat al hukumiyah hiya. Kaidahnya adalah antatimut antariki munaqashah amah tuwajjah ad-da'wah lil musyarakah fiha li adadin ghairi mahdud. Pengumumannya itu disebarkan kepada orang luas, tidak dibatas-batasi. Wabitali tafda limabda'il alaniyah wa takafu'ul furas. Maka dari itu dia harus tunduk kepada prinsip alaniyah, diumumkan secara terbuka, ya, terang-terangan. Wa takafu'ul furas, memiliki kesempatan yang sama, takafu. Wa hurriyatul munafasah, kebebasan bersaing, dan diumumkan di tempat-tempat yang resmi gitu. Itu munaqashah amah. Adapun munaqashah yang kedua, munaqashah mahdudah. Tuwajjah da'wah lil musyarakah fiha ila adadin mahdud minal muqawilin awil muwarridin an tariqi rasail. Nah, kalau ini caranya apa? Diberikan surat. Jadi pengumumannya tidak terbuka, dikasih surat. Ini ada tender, kamu mau ikut nggak gitu kan? Nah, ini memang agak lebih Orang dipilih. Dipilih. Nah, ya kalau dipilih itu bisa jadi memang nanti sesuai dengan ketentuannya, tapi juga ada potensi penyelewengannya gitu. Karena nanti memilih orang itu standarnya apa, ya kan? Harus jelas. Kalau ada standarnya yang kita pilih itu misalkan perusahaan internasional saja misalkan, itu bisa juga kan. Tapi harus jelas. Berarti semua internasional masuk gitu kan. Dengan adanya munaqashah yang mahdudah tadi, sebenarnya ya bisa sesuai dengan ketentuannya. Bisa saja dia sesuai dengan ketentuan, tapi juga potensi penyelewengannya juga mungkin ada gitu ya. Misalkan dengan mengirimkan surat kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah memenuhi ahliyatul ishtirak fil munaqashah, memiliki persyaratan untuk bisa ikutan dengan munaqashah. Nah, itu hanya pembagiannya saja. Ada ammah, ada mahdudah. Kemudian yang ketiga, munaqashah bi'tibari hududiha. Dilihat dari batas-batas regionalnya, daerahnya. Ada namanya munaqashah dakhiliyah, ada kharijiyah. Kalau dakhiliyah itu allati yaktasri ishtirak fiha ala man hum dakhil balad. Hanya dibatasi orang dalam negara tersebut. Nah, kalau kharijiyah berarti ya dalam dan luar negeri juga masuk. Yang ketiga, munaqashah dilihat dari cara mengumumkannya, prosedurnya. Ada yang munaqashah alaniyah, ada yang sirriyah, ada yang terang-terangan, ada yang sirriyah. Munaqashah alaniyah dzalika bi'tibari huduril munaqisina fil munaqashah. Ini ketika pengumumannya maksudnya, ketika pengumuman siapa pemenang dari tender tadi. Wa dzalika bi'tibari huduril munaqisin fil munaqashah. Ketika itu mereka hadir sama-sama dalam munaqashahnya. Wa taqdim urudihim bi suratin alaniyah. Ketika mereka memberi penawaran juga secara terbuka. Wa yatanaqashuna fi si'ri ila an tarsu ala sahibi si'ril aqal, sampai mendapatkan harga termurah. Wa min mumayyizatiha anna as'aril mutanafisina fiha maksyufah. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau yang dia alaniyah, bahkan harga-harganya pun semua orang tahu. Misalkan A, B, C, D ada 10 orang gitu kan yang hadir dalam tender. Mereka tahu berapa penawaran harga teman-temannya gitu. Oh, yang satu mengasih harga sekian, yang lainnya memberikan harga B, C. Kelihatan semuanya gitu. Jadi nggak ada dusta di antara kita gitu kan. Nah, semuanya tahu. Itu dia. Itu kelebihannya. Wahum yatanafasuna ala bayyinah. Mereka berlomba-lomba secara gentle gitu ya. Ada bukti-bukti yang jelas. Sedangkan munaqashah sirriyah hiya saidati hadisan. Itu yang banyak berlaku pada saat sekarang. Saidah. Jadi kalau zaman sekarang ini lebih banyak yang sirri. Ya, sirri. Illa annal wadi anal munaqashat al-alaniyah tuhaqqqiqul gharda. Tapi sebenarnya munaqashah alaniyah itu lebih lebih menghasilkan tujuan yang diinginkan. Adanya keterbukaan, semua pihak tahu apakah dia dicurangi atau tidak, kan seperti itu ya. Wa huwa at-tanafus bainal mushtarikin fi halil wusul ila afdali ardin. Amma adapun kenapa zaman sekarang orang banyak menggunakan sistem munaqashahnya itu sirri, ya, yang sifatnya apa? Tersembunyi. Tujuannya adalah annal munaqashat al-hadisah munaqashat fanniyah muaqqadah. Munaqashah zaman sekarang itu adalah munaqashat yang
dia itu kompleks. Ya, kompleks. Yahtaju taqdimul urud fiha ila dirasah. Setiap penawaran proposal itu perlu dikaji dulu. Ya, kalau seandainya yang diminta itu adalah pengerjaan meja, itu sederhana, gampang. Tahu kayunya, tahu modelnya, sudah jadi. Tapi kalau misalkan yang diminta itu adalah proyek pembangunan rumah sakit, stadion misalkan, yang itu membutuhkan perlengkapan yang banyak, ya enggak? Mulai dari betonnya, pasirnya, bajanya, kemudian yang lain-lain, lampunya, listriknya, ya. Itu kan banyak berarti kan? Dan itu tentu butuh kajian yang mendalam gitu. Nah, kalau misalkan proyeknya besar, nggak akan mungkin diumumkan ketika itu juga atau dibaca ketika itu juga. Karena rinciannya kadang-kadang kayak proposal LPG lah gitu kan. Nah, setiap proyek itu punya usulan masing-masing. Dan itu nggak mungkin dikaji ketika itu juga. Gitu. Maka butuh ada tim ahli. Nah, menjaga tim ahli ini untuk tetap lurus lah, itu yang paling penting gitu kan. Nah, nggak apa-apa sebenarnya kalaupun dia tersembunyi, tapi nanti memang harus sportif gitu. Harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahwasanya ujung-ujung yang dipilih adalah yang betul-betul memberikan penawaran paling bagus gitu. Nah, itu dia. Itulah kenapa banyak tender-tender zaman sekarang itu kebanyakan katanya di sini itu menggunakan yang sirri ketika pemutusannya gitu. Yaitu dia kan waqataku yakunul hadaf min siratil munaqashah annaha tantawi ala kimyatin kabirah. Karena munaqashah tadi itu mengandung banyak sila, banyak barang-barang yang harus dikaji dan ditelaah, awil khadamat. Ya, sehingga kalau misalkan dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, itu pasti akan susah. Ya kayak gitu juga sekarang kan, kalau seandainya kita kayak semacam tes lah. Nah, kita tes jadi pekerja gitu kan, jadi pegawai. Kita kan hanya masukin ini kan, masukin penawaran, sudah ditunggu hasilnya kan. Yang memutuskan siapa? Nah, perusahaan, pihak dalam gitu kan. Kita hanya disuruh menerima gitu kan, tidak bisa diganggu gugat kan, itu pengumumannya kan. Oke, itu bentuknya. Selanjutnya munaqashat bi'tibari mawdu'iha. Dilihat dari apa objek pengerjaannya. Yang pertama munaqashah mawdu'ah syira'. Berarti nanti yang akan menjadi objek adalah membeli barang gitu ya. Kita ingin memberi barang A, siapa yang bisa memberikan penawaran paling murah itu yang kita beli. Yang kedua munaqashat mawdu'ah ijarah. Kita ingin mengadakan pengadaan jasa. Ya, siapa yang bisa memberikan jasa yang paling murah itu yang kita terima. Misalkan pemasangan sambungan listrik atau sambungan gas misalkan untuk Wisma Nusantara. Siapa perusahaan gas yang bisa menyerahkan lebih murah, itu yang kita ambil. Nah, gitu. Yang ketiga munaqashah li ajlil istismar. Munaqashah dalam rangka untuk investasi. Misalkan nih, saya punya modal dan saya ingin mencari kira-kira perusahaan mana atau investasi mana yang kira-kira menguntungkan gitu kan, dengan nilai yang juga paling rendah kan gitu. Masing-masing orang akan mengeluarkan penawaran-penawarannya gitu. Baik nanti dengan cara dimudharabah atau muzara'ah, musaqah dan lain-lain. Ya, dengan berbagai macam jenis akad lah intinya. Oke, lanjut. Hukum syar'i. Jadi yang tadi itu nggak ada hukumnya ya. Kalau syariah tuh kalau nggak ketemu hukum kayak nggak segar gitu. Misalkan barusan ditakutkan ada nepotisme, kenapa nggak akadnya istisna aja kayak gitu kan? Kan bisa minta tolong buat minta ke si A untuk membuatkan stadion misalnya, langsung kayak gitu. Itu boleh saja. Sebenarnya tergantung siapa yang menghendaki. Kalau misalkan gini nih, kita sepakatnya memang cari orang tertentu, ya udah jalan. Kan yang jadi susah itu adalah antara yang punya keinginan pertama dengan pelaksananya beda keinginan. Nah itu, kalau memang dari yang pusatnya ingin hanya menunjuk satu pihak, misalkan nih, kita ingin memperbaiki atau mencari orang yang siap merenovasi gedung Wisma. Terus kita cari orang tertentu yang ingin mau mengerjakannya dan ketemu, ya udah jalan. Karena memang itu yang kita cari. Tapi kalau misalkan niat awalnya kita tuh ingin loh semua orang mendapatkan kesempatan, ya itu lain cerita berarti kan. Pelaksananya harus mengikuti arah keinginannya, mengeluarkan koror tadi gitu. Itulah itu haknya pemilik koror sebenarnya. Mau dia minta orang luas kah atau tidak gitu. Terutama mungkin kalau misalkan yang biasanya yang mengadakan itu memang lembaga atau instansi. Kayak misalkan katakanlah KBRI. KBRI itu kan kaitannya dengan uang negara. Berarti tidak ada kepentingan orang-orang di sana gitu. Maka ketika yang punya program adalah negara, maka rakyat punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan hal yang serupa gitu ya.
gitu. Tapi dalam kondisi genting apakah juga harus misalkan negara melakukan hal seperti itu? Tidak, misalkan. Selama memang tidak ada yang dirugikan, udah. At-takyif fil fiqh lil munaqashat. Apa takyif fikih? Ya. Jadi yang paling penting sebelum melakukan takyif adalah kita melihat secara gamblang dulu ini maksudnya ke akad mana gitu. Ini mengadakan penawaran. Setelah penawaran orang mengajukan proposal penawaran. Setelah itu terjadi akad. Nah, di situ nanti akan kelihatan ini lebih cocoknya dekat ke jual beli kah ataukah ijarah kah atau yang lainnya, akan seperti itu ya. Ahkamus syar'iyyah lil munaqasah takyiful fiqhi. Langsung paragraf 2 ya. Wa qad ikhtalafa haula'il mu'asirun fi takyifiha ala iddati ara'in. Ar-ra'yul awal yara ashabuhu annal munaqasah kal muzayadah. Munaqasah itu sama seperti muzayadah. Kalau muzayadah itu makin naik, munaqasah itu makin turun. Yantabiqu 'alaiha ma yantabiq 'alal muzayadah. Diberlakukan hukum-hukum di atasnya itu semua hukum-hukum yang berlaku di atas muzayadah. Itu yang pertama. Yang kedua, halaman selanjutnya. Al-munaqasah tusbih aqdas musabaqah. Munaqasah itu mirip akad musabaqah. Lomba gitu ya. Bil ismi wal matmun. Dan yang ketiga, al-munaqasah takhtalif bi ikhtilafi mawdu'il munaqasah. Akad munaqasah itu enggak bisa kita generalisir katanya. Tapi nanti akan mengikuti sesuai dengan apa tender yang akan sedang dibuat. Nah, maka di sini disebutkannya famasalan di baris ketiga itu in kana mawdu'ul munaqasah aqdul bai'i lil mabi'at al mawjuda indal bai'. Nah, ada kalanya nanti munaqasah itu akadnya jual beli. Karena memang yang mau dilakukan adalah pembelian barang misalnya. Yang kedua ada kalanya juga akad ijarah kalau memang nanti proyek pengadaannya adalah pengadaan jasa. Au aqdul istisna awil muqawalah. Atau bisa jadi nanti akadnya muqawalah kalau memang seandainya nanti yang dibutuhkan adalah proyek pengadaan barang tertentu. Maka di sini katanya dakwah ilal munaqasah fi hadhil uqud da'watun ila hadhil uqud. Jadi tidak bisa dipastikan hanya akad satu saja gitu. Tapi tergantung apa objek munaqasahnya. Katanya di sini wa biqaulihi annal munaqasah min masadiqil bai' wat tijarah. Di sini katanya akad munaqasah itu lebih dekat kepada akad jual beli dan perdagangan. Mengikuti kalau Islam mengikuti hadis firman Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian juga alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa alasannya? Annal muamalah jariyah bi suratil munaqasah hiya bai'un au ijarah au muzara'ah au mudharabah au ghairu dzalik. Bahwasanya akad yang berlangsung dalam munaqasah itu berpotensi semua akad. Tergantung nanti keinginannya apa. Ya, yang jelas nama besarnya apa? Munaqasah. Mau dia munaqasahnya baik, ijarah dan lain-lain itu nanti ditentukan setelah itu gitu. Nah, kalau seandainya mereka sama seperti itu berarti nanti tinggal ditentukan saja. Kalau seandainya munaqasah satu barang ini lebih cocoknya ke baik, berarti nanti dia mengikuti takyif akad baik. Kalau dalam hal pengadaan barang atau jasa berarti dia nanti ijarah, ya kan? Kalau pengadaan barang, pembuatan barang berarti istisna dan lain-lain. Yang kedua, innal munaqasah tastafdi fi haqiqatiha al-muhafazatu 'ala al-munafasah asy-syarifah fi khamdil as'ar li sahih talib sil'ah. Ya itu. Tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya munaqasah ini disesuaikan dengan apa akadnya nanti itu dibantah. Bi anna hadza takyif la yastaqim li'anna al-murad huwa takyiful munaqasah min haitsu hiya ay dzatil munaqasah. Karena di sini katanya mentakyifkan munaqasah dengan sifat yang fleksibel, yaitu tergantung akadnya, itu nggak tepat katanya. Karena yang mau kita takyif itu bukan nanti akad selanjutnya, tapi munaqasah itu sendiri loh. Ketika penawaran dimunculkan, ketika pihak-pihak mengajukan, nah itu tuh lebih cocoknya kemana? Itu maksudnya. Bukan nanti ketika eksekusinya. Itu kata pihak yang membantah. Yang keempat, al-munaqasah manzumatu uqud. Munaqasah itu gabungan dari akad-akad yang ada.
Ay yadkhulu fiha iddata uqudin, masuk di dalamnya beberapa jenis akad. Listimaliha ala aqdi bai'in wa aqdi dhaman, thumma tantahil munaqasah bi ibrami aqdin yaulu imma ila aqdi tawridi sila, bisa jadi nanti tawrid sila, au aqdi muqawalah atau nanti muqawalah bi khidmati aw amal, wa hadzal aqdu murakkab. Ini semua akadnya adalah akad murakkab. Kalau dalam bahasa sekarang kita adalah multi akad, multi kontrak. Ya, banyak akadnya, tidak hanya satu akad. Jadi dia gabungan dari beberapa akad. Al-uqud al-murakkabah dalam bahasa fikihnya. Dan pendapat yang kelima. Banyak lumayan. Al-munaqashah ma hiya illa ijra'at lid-dukhuli fil aqdi. Munaqashah itu katanya itu hanya prosedur masuk ke sebuah akad. Prosedur gitu. Kalau pendapat yang kedua mengatakan prosedur. Ya. Ma hiya illa ijra'at lid-dukhul fil aqdi wa laysat aqdan. Dia hanya merupakan prosedur untuk masuk ke sebuah akad dan bukan akad itu sendiri katanya. Ini dipegang oleh sebagian ulama kontemporer. Tapi ini dibantah bi anal munaqashah laysat ijra'at faqat bal hiya aqdun tam. Bukan hanya ijra'at tapi memang akad resmi dan tertentu di dalamnya gitu. If taqdimul munaqis al-arda yu'addu ijaban, karena ketika peserta munaqashah menawarkan proyek menawarkan proposalnya, itu bagian dari ijabnya gitu. Artinya ketika nanti si pemberi tender menyetujui, sudah berarti qabul. Tinggal dilaksanakan prosesnya gitu. Wa hadzal ijab yu'tabar mulziman lahu la yarji anhu hatta tarsul munaqashah ala ghairi. Ya, itu sudah mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Ra'i rajih. Di sini dikatakan ba'da ardi aqwalil ulama fi bayani takifil fiqh al munaqashat arwa wallahu alam anna aqrabu takhrijat lil fiqh al munaqashah annaha tushbi aqda muzayadah fi kasiri minal ijra'at ma'a muratil taqabul bainahuma. Lebih mirip kebanyakannya itu dengan akad muzayadah. Yang kedua, annaha manzumatu uqudin. Tapi dia merupakan gabungan dari beberapa akad, bukan hanya satu akad. Kenapa dikatakan gabungan? Karena di dalamnya itu ada aqdu bai'in. Ya. Ada akad jual beli karena di situ dijualkan, di situ apa saja prosedur-prosedur dan syaratnya gitu. Ada akad dhaman di sana, ada jaminan di sana. Wal aqdul ladzi yata'allaq bi mawdi'il munaqashah ka aqdi tawrid silah wa huwa aqdu bai'in aw bai'i manfa'ah wa aqdu susnain. Nah, nanti setelah itu akadnya bisa berupa jual beli barang atau jasa atau pengadaan barang, ya. Sehingga nanti semuanya menjadi gabungan. Yang pertama dia beli formulirnya, kemudian juga nanti ada domannya, ya, kemudian juga ada penentuannya, apakah ingin menyediakan barang atau jasa, ya, atau membeli barang. Nah, kalau seandainya dia dimiripkan dengan muzayadah, sekarang datang pertanyaan, muzayadah sendiri apa gitu kan? Kan belum kita bahas di buku kan? Yang dibahas itu kan penjelasan gitu kan? Yang di bukunya belum. Nah, ini kita lihat penjelasan dari Muqarrar. Hukmu bai'il muzayadah. Walakin walika yattadi hukmul munaqashah fi syar'i la budda wa an ubayyin hukma bai'il muzayadah. Supaya jelas hukum munaqashah, maka harus jelas hukum muzayadah. Nah, ini dia dilihat di sini. Ta'riful muzayadah. Al muzayadah lughatan zaidah. Nafisatun fi ziyadah au fi thamani sil'ah, bertambahnya harga barang. Zada fihi ala akhar. Ya. Wa bai'ul mazad al bai'ul ladzi yatimmu bi tariqid da'wah ila syira'i syai'al ma'rud liyarsu ala man ya'rid a'la saman. Ya, jual beli yang terjadi nanti diberikan kepada orang yang menawarkan harga paling tinggi. Wasamanul mazad huwa samanul ladzi rasah bihi 'alal muzayid. Ya, bertambah kepada orang yang meminta tambahan tadi. Muzayadah dalam istilah fuqaha ayyunadi ala sil'ah wa yazidun nas fiha ba'dhum ala ba'din hatta takif ala akhiri zaidin fiha fayakhuzuha. Nah, ini yang muzayadah apa artinya tadi? Lelang ya. Ini yang paling jelas kelihatannya kan? Ada barang, kemudian dipanggil para peserta. Silakan mereka menawarkan harga yang paling tinggi, itu yang diambil nanti. Wa arafa Zailai, Imam Zailai dari Hanafiyah mengatakan ayyazhar minal bai' ma yadullu ala adami ridha bil bai' fayati akhar fayazidu alaih. Kalau ini agak lain lagi. Penjual seolah-olah tampak tidak ridho dengan harga pertama yang ditawarkan.
sehingga dia cari harga lain yang lebih tinggi gitu. Tapi di satu sisi ada benar juga gitu kan, karena dia tidak ridho itulah dia cari yang lebih tinggi kan gitu ya. Cuman cara melihatnya itu loh, cara melihat masalah itu dari mana gitu. Kalau kita kan memahaminya itu karena kita udah langsung dengar aja lelang gitu kan, kita lihat contohnya kayak gitu gitu, dia memang menawarkan dengan. Tapi kalau beliau melihatnya barangkali mungkin zaman itu tidak seperti itu gitu kan, jadi beliau sampaikan apa yang beliau pandang. Pendapat ulama dalam hukum baik muzayadah. Pendapat pertama, annal baik muzayadah jaiz mutlaqan, boleh secara mutlak. Ini jumhur ulama ya mengatakan boleh. Dalilnya mana? Rawa an Jabir bin Abdullah anna rajulan a'taqa ghulaman lahu an duburin fahtaja fa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dia ingin membebaskan budaknya. Ini i'taq an-dubur. Ini salah satu metode membebaskan budak. Ya. Sekarang kan enggak ada budak. Budak-budak banyak. Ya. Budak-budak banyak. Nah, di sini salah satu cara membebaskan budak adalah dengan cara memberikan janji. Nanti kalau saya mati, kamu bebas. Ya. Nanti kalau meninggal saya, kamu bebas. Tapi bukan berarti nanti budaknya bunuh tuannya gitu ya. Nah, itu nggak bebas-bebas itu. Tapi caranya adalah dia mati normal, setelah itu dengan sendirinya budaknya menjadi bebas. Nah, itu namanya al-i'taq an-duburin. Dubur itu kan ujung. Akhir gitu ya, dubur. Dubur seseorang kan yang ada di akhirnya, di belakangnya gitu kan. Sepeninggal dia langsung menjadi bebas. Nah, di sini dahulu ada orang ingin mengatakan saya mau membebaskan budak saya kalau nanti saya meninggal. Fahtaja, tapi ternyata di tengah jalan dia butuh uang misalnya. Ya, fa akhadahu Nabi, lalu kemudian Nabi mengambilnya. Faqala, "Man yashtarihi minni?" Oke, biar saya bantu. Saya jualkan. Siapa yang mau mengambil dari saya? Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah bikaza wa kaza fadafa'ahu ilaih. Nah, ini jadikan dalil bahwasanya bolehnya jual beli muzayadah. Meskipun enggak pas. Karena di sini di mana letak muzayadahnya gitu. Belum ngena gitu, belum ngena dalilnya gitu. Wajidillahnya ini dalla zahir hadis ala jawazi bai'il muzayadah, menunjukkan bolehnya muzayadah. Nukis bi annahu laisa fi qisatil mudabbar bai'ul muzayadah. Dalam kisah budak yang mudabbar tadi itu tidak ada bai' muzayadah. Karena bai' muzayadah ayyuti bihi wahid saman tsumma yu'ti bihi ghairuhu ziyadatan alaih. Kalau ziyadah itu kan satu orang ngasih harga, datang lagi yang lain, nambah lagi gitu seterusnya. Nah, yang paling jelas itu dalil kedua, marwahu Anas bin Malik. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'a hilsan wa qadhan. Nabi menjual hilsan itu seperti penutup yang diletakkan di atas kendaraan, hewan tunggangan. Kan kita naik kuda biasanya, atau mungkin unta. Ada ditaruh alas lah di atasnya itu supaya kita bisa duduk di atasnya. Biar nggak kerasa tulang langsung gitu kan. Tulangnya unta gitu kan, atau punggungnya unta gitu. Dikasih alas. Atau bisa dikatakan seperti tikar lah gitu. Tikar untuk menutup di badan. Wal qadah itu seperti bejana untuk makan gitu ya. Man yashtari hadzal hilsa wal qadah? Siapa yang mau beli ini? Faqala rajul akhadtuhu ma bidirham. Biar saya yang beli 1 dirham ya Rasul. Faqala Nabi, man yazidu ala dirham? Man yazidu ala dirham? Fa'atahu rajulun dirhamaini fa'ba'ahu ma minhu. Nah, ada yang mau beli dengan 2 dirham, lalu diberikan Nabi ke orang tersebut. Ini cerita sebenarnya tentang seorang sahabat Nabi yang waktu itu memiliki kekurangan. Dia miskin, gak punya apa-apa. Dia meminta-minta gitu. Terus kata Nabi, kamu gak punya yang lain yang bisa kamu usahakan gitu? Di rumah saya gak ada apa-apa ya Rasul. Apa yang ada? Cuma tikar sama tempat makan gitu. Nah, udah bawa itu, saya jualkan kata Nabi. Dijual sama Nabi. Dijual, kemudian dapat 2 dirham. 1 dirhamnya dicari untuk pembeli barang. 1 lagi sisanya untuk makan di rumah gitu. Dibelinya kapak, lalu dicarinya kayu bakar gitu. Nah, setelah itu dia nggak minta-minta lagi gitu ya. Nah, ini kisahnya. Nabi mengatakan siapa lagi yang mau beli lebih daripada itu? Nah, ada yang menawarkan 1 dirham, ada yang 2 dirham, lalu diberikan kepada yang 2 dirham. Wajidillahnya ini baru kelihatan nih, jelas kan? Yang 1 dirham, yang lainnya 2 dirham. Nah, man yazidu ala dirham, man yazidu ala dirham. Ala jawazi bai'il muzayadah wa wal bai' ala sifah allati fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-Kasani fi ta'liq ala hadzal hadis, wa maka Rasul sallallahu alaihi wasallam liyabi'a bai'an makruha. Enggak mungkin Nabi melakukan jual beli yang makruh. Kalau muzayadah makruh enggak mungkin Nabi melakukannya, tapi ternyata Nabi melakukannya. Kan seolah-olah baik muzayadah itu kan membeli di atas pembelian orang lain kan? Tapi ini enggak ya. Tapi ini enggak seperti itu. Dari Asar, wa qala la ba'sa man bi'a man yazid gitu ya. Min bai'in man yazid. Tidak masalah membeli di atas dengan cara muzayadah gitu. Dalla zahir qaul Mujahid wa Atha ala ibahati bai'il muzayadah. Amal ijma' faqad nuqila al-ijma' ala jawazi bai'il muzayadah. Ibnu Qudamah menukilkan ijma' bolehnya jual beli muzayadah dalam Mughni. Wa qala wa hadha aidan ijma'ul muslimin yabi'una fi aswaqihim bil muzayadah. Amal ma'qul fali annal hajah masad ilaih. Karena kebutuhan mendorong untuk melakukan jual beli muzayadah. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu kama qala al-Imam Malik fi annal illah fi taqyidin nahyi anis saumi ala saumi fi kaunihi ba'da ridal muta'aqidaini bi qaulihi ayat. Adapun kan dalam hadis Nabi ada mengatakan kan la yasumur la yabi'u ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang membeli di atas pembelian saudaranya yang lain gitu kan. Nah, larangan itu atau janganlah menawar di atas tawaran orang lain. Ini kata beliau apa? Ba'da ridal muta'aqidaini. Setelah ada keridoan. Oke, 10 pon. Oke, siap 10 pon. Kata yang lain. Saya aja jual gitu. Saya beli 15 pon. Padahal ini udah sepakat nih harga, tinggal ngasih uang aja lagi, udah sepakat gitu kan, tinggal ngasih uang. Datang yang lain itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan masih belum, kata di sini ya berarti belum. Makanya di sini dikatakan kan, amma qablat tarakun wat taqar fajaizun. Adapun kalau akadnya itu belum sama-sama condong untuk iya, belum diiyakan ya, maka fajaizun, maka boleh orang lain untuk masuk. Nah, buktinya muzayadah tadi. Dalam penawaran pertama, ya penjual kan belum cenderung ingin kan? 1 dirham. Sebelum tunggu lagi kan, berarti kan belum ada oke di sana gitu, ijab kabulnya belum ada, baru ada ijab di sana, belum dikabul oleh si penjual gitu ya, dia mau harga yang lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu dalilnya boleh melakukan muzayadah meskipun di situ seolah-olah ada penawaran di atas penawaran orang lain, tapi yang dilarang itu adalah penawaran yang sudah pasti ya, sudah jelas harganya, sudah disepakati harganya gitu. Lalu bagaimana dengan misalkan khidbah ala khidbati akhi itu ya? Nah, itu babnya beda nantinya. Enggak di sini. Nanti berubah bab kodo ya. Ra'yusani. Ada mujawaz, pendapat kedua mengatakan tidak bolehnya jual beli muzayadah. Illa fi ma yahsul alaihi an tariqil miras wal ghanimah. Kecuali dalam kasus mawaris dan juga ghanimah. Nah, jadi dalam mawaris itu ada gini. Setelah masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, katakanlah seorang bapak meninggal, dia anaknya laki-laki semua. Berarti kan semuanya asobah. Katakanlah mereka berempat orang. Nah, kalau mereka berempat, mereka kan asobah kan? Masing-masing dapat 1/4 kan? Dari harta warisan tadi, 1/4. Katakanlah 1/4 itu dalam bentuk ada mobil, ada rumah gitu kan? Ada apa lagi? Emas, ada kebun misalkan gitu ya. Terus misalkan yang mendapatkan kebun, dia bilang, saya kayaknya gak butuh kebun gitu. Kalau ada yang mau, tolong tebus saja kebun saya itu dengan uang. Bisa jadi uangnya sama banyak dengan harga kebun tadi, atau mungkin kurang daripada itu. Yang penting tidak merugikan pihak yang lain. Lalu ahli waris yang lain setuju. Salah seorang dari mereka mungkin, oke lah, biar saya aja ngambil kebun itu, nanti saya ganti dengan uang. Nah, itu namanya dia membeli hak orang lain gitu. Dan itu boleh dilakukan dengan cara muzayadah gitu. Di sini dikatakan seperti itu. Kenapa boleh? Nanti karena ada hadisnya. Ada hadis Nabi mengatakan bolehnya muzayadah itu dalam kasus miras dan juga ghanimah. Ya. Jadi yang apa tadi itu? Yang apa namanya? Kebun tadi yang dia tadi mau dikeluarkan itu diistilahkan dengan takharuj dalam bahasa mewaris itu. Dia melepaskan haknya untuk dijualkan kepada saudaranya yang lain. Nah, coba lihat di sini ya. Kenapa di sini dikatakan tidak boleh jual beli muzayadah kecuali dalam masalah ghanimah dan mawaris? Ini contohnya dari Nabi SAW.
Nah Rasulullah SAW an yabi ahadukum ala bai'i akhihi illal ghanaim wal mawaris. Nah itu dia. Dalam ghanimah ternyata juga boleh. Wajudilalahnya zahir hadis ya dulu ala nahi an bai'il muzayada illa fil ghanaim wal mawaris. Wa hadzal hadis mukhassis li umumil hadis ad-dal 'alal jawaz. Qala Ibnu Hajar akhadhu bi zahiril. Ini katanya kata Ibnu Hajar yang ini kan berarti dia mengambil sesuai dengan zahirnya saja gitu. Tekstualis gitu. Imam Auza'i, Imam Ishaq dan lain-lain. Amal asar yang menunjukkan tidak bolehnya jual beli muzayadah di sini dikatakan Ruwiya Ibnu Syaibah dari Hasan dan Ibnu Sirin, kedua-duanya mengatakan kariha bai'a man Yazid illa bai'il mawaris wal ghanaim. Mereka berdua yaitu Hasan dan Ibnu Sirin memakruhkan jual beli muzayadah kecuali dalam jual beli harta warisan dan juga harta ghanimah. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah annahu ba'al maghanim fi man Yazid. Dia menjual harta ghanimah dengan cara muzayadah. Wajidillahnya jelas. Itu hanya boleh muzayadah dalam ghanimah dan juga mawaris. Tapi ini dibantah. Anna zikral maghanim wal mawaris fil hadis laisa qayyidan fihi wa anna zikraha kharaja makhrajal ghalib ala ma kanu ya'taduna fihi al-bai' muzayadatan. Penyebutan bolehnya muzayadah dengan dalam mawaris dan juga ghanimah tadi itu bukan berarti mutlak gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam akad itulah biasanya mereka melakukan muzayadah. Sedangkan yang lainnya jarang, tetapi kejarangan itu tidak lantas membatalkan karena buktinya Nabi sendiri mempraktekkan dan melakukan gitu. Paham ya? Itu bantahannya di sini. Bidalil annal bai' muzayadah waqa'a fi ghairihima. Dengan bukti ternyata muzayadah juga terjadi pada selain dua hal tadi gitu. Ya, buktinya Nabi juga melakukannya. Bantahan kedua, anal hadis fi isnadihi Ibnu Luhai'ah wa huwa dhaif. Ada rawi yang dhaif. Pendapat ketiga, karahatu bai'il muzayadah. Ada yang mengatakan jual beli muzayadah makruh. Dalilnya apa? La yasumul muslim ala saumi akhi. Jangan seseorang menawar tawaran orang lain. Ya, was. Dibantah bi annal murad bin nahyi anis saumi ba'da ridal ba'i'. Bahwasanya larangan itu terjadi kalau si bai' sudah ridho. Adapun muzayadah kok penjual belum ridho gitu. Dia malah masih mencari penawaran yang lebih tinggi lagi gitu. Kemudian dalil lagi yang mengatakan tidak boleh, Sami itu Nabi yaqul ayanha anil muzayadah. Nabi melarang dari muzayadah. Tapi yang ini tidak dibantah gitu ya. Coba kita lihat di bawah tarjinya. Ba'da ardi ara'il fuqaha wa dilatihi ma warada 'alaiha minal munaqasat fi hukmi bai'il muzayadah yatabayyan li anna ra'yal qa'il bil jawaz huwa ar-rajih. Quwwati mastadalu bihi min adillah. Wa la ta'ala fi hajatan nasi bi hadha naw' min al-buyu' fi mu'amalatihim duna takyid bi kauni mabi' min mirasin aw ghanimah. Tanpa dibatas-batasi hanya dalam miras ataupun ghanimah. Wallahu a'lam. Ya kita cukupkan sampai di sana ya.